Tetangga gue kali ini adalah seorang drummer new metal dan rapcore berdarah Ambon. Dia adalah Nyong Webster Manuhutu atau lebih sering dikenal sebagai Nyong Web Saint Loco. Saint Loco sendiri adalah band rock alternatif yang didirikan olehnya juga. Di tahun 2007, Nyong mengalami kecelakaan hebat yang akhirnya merubah hidupnya. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Oke guys, jadi gue excited parah. Apalagi habis break liburan juga. Langsung aja without no further ado. Ini dia Nyong Webster Saint Loco. What's up Webs? Good. Thank you. Bro, terakhir kita interview kayak gini mungkin ketika lu di Saint Loco kali. Tahun 2004-an kali. Pas zaman-zaman gue di MTV. Iya. Iya benar. Lama ya. Anyway, Webster ini drummer dari Saint Loco dan gue biasanya gue ngomongin tentang origin story. Awal-awal cerita masa kecil lu dan lain-lain. Tapi untuk kali ini gak tahu kenapa gue ngerasa di hati gue pengen langsung ngomongin tentang peristiwa yang terjadi di tanggal 15 September 2007. Ketika itu jam 1 pagi, jam 2 pagi, lu baru balik dari gereja dan baru kebaktian kalau gak salah. Kebaktian, enggak di gereja, di rumah teman sih. Di rumah teman kebaktian dan habis itu lu naik motor, ngetes motor temen lu ngetesnya juga agak-agak cepet dikit. Gak manusiawi ya, kecepatannya 170 km per jam saat itu dengan motor 1000 cc dan nabrak trotoar. Bisa ceritain gak bro? What happened that night? Seru nih. Kalau cerita kayak gini emang daun banget, kayak emang intinya Tuhan baik aja gitu ya. Itu dari dulu juga gue suka naik motor. Sampai sekarang juga masih naik motor. Oke. Gue gak pernah trauma soalnya. Terus jadi waktu itu tuh habis kebaktian di rumah teman. Terus anak telepon. Nih pada mau riding nih, ikut gak? Wih ikut dong. Oke langsung berangkat ke jalan kesehatan yang dekat Bintaro. Itu tempat kita ngumpul. Terus pas lagi kumpul situ, kita punya klub tuh namanya Freedom Gear. Freedom Gear? Iya, Freedom Gear. Sebelumnya gue suka banget sama motor temen gue nih. Sering gue pakai juga, gue coba. Akhirnya gue bilang, pinjam dong. Gue muter-muter gitu. Ya udah, anak-anak bilang, jangan lama-lama ya. Soalnya kita mau riding. Oke. Ya udah. Gue berdua sama temen gue di motor belakang. Motor satu kita jalan, namanya Isna. Gue pakai motor teman gue itu motor Honda CBR Fireblade 929 Sport. Terus jalan ke arah Bintaro ke sektor 9. Sektor 9 tuh ada McDonald. Begitu pas balik itu jalanannya tuh gak nyampe 2 kilo. Sekilo deh. Gak jauh sih. Akhirnya gue nih dari dulu emang kalau pas lagi naik motor tuh dulu agak-agak suka nakal sih, bandel. Pakai helm gak? Oh pakai, semuanya lengkap. Cuma masalahnya pakai celana pendek. Oke. Iya. Terus gue ngebut. Terus akhirnya pas lagi ngebut, mungkin waktu itu ya cerita singkat, lagi ada masalah biasa, pikiran banyak. Oke. Udah cuek aja ngebut. Nah pas lagi ngebut, kebiasaan jelek gue, waktu gue ngebut, gue tuh gak pernah fokus lihat ke depan. Suka iseng lihat kiri kanan. Gue suka dimarahin sama teman-teman gue. Woi kalau lagi ngebut lihat depan. Iya. Nah ini gue juga lihat kiri kanan. Kaget di depan ada lobang. Hajar, das kaget. Akhirnya panik. Nah di depan itu ada perempatan yang di tengahnya bundaran taman. Dikelilingin pagar besi. Pagar besinya bukan pagar besi yang atasnya gini doang, enggak. Pagar besi yang atasnya tajam gini. Kalau misalnya gue berdiri itu pagar besi segini gue. Oh my God. Tajam banget. Tajamnya bukan tajam segini, tajamnya segini nih. Jadi panjang gitu tajamnya. Nah, karena gue kaget, gue rem mendadak. Sport itu gak boleh rem mendadak, tak langsung gitu kan harus ya mungkin gue salah ya. Cuma emang harusnya tuh dipancing dulu. Gue kaget, panik, gue rem mendadak, rem belakang, terus rem depan juga di kanan. Set,
Nah di depan itu ada trotoar. Nah udah gitu dia punya ban belakang lock langsung kekunci. Tit, hajar, dak begitu. Hajar trotoar, gue terbang. Nah di depan kan pagar besi nih. Gue bukan pagar hajar gini, jadi gue ke atas, gue tiban pagar besi. Tak. Oke, bentar. Satu badan, ini untuk yang lagi dengerin di podcast ya. Jadi gue pengen kayak ngedescribe sedikit aja gitu. Jadi basically ketika lu terpelanting, karena lu ngerem depan, lu kebuang gitu ya badannya. Iya kebuang. Dan habis itu lu si pagar besi yang tajam itu bukannya lu tabrak dari depan, tapi Enggak. dari atas, Dari yang atas gue harusnya tiban pagar besi. yang harusnya nih di otak gue nih lu nancep gitu. Harusnya nancep langsung nancep karena ini besi. Lu penggaris besi aja lu gini pasti nancep. Ini pagar besi tajam. Tak. Nah herannya sampai detik ini juga makanya gue kalau mikir tuh gak masuk akal semua. Pagar besi yang kalah sama badan gue. Pagar besi gini. Tak. Begitu. Jadi pagar besinya ketika ketiban sama badan lu, bukannya dia nancep, dia malah melengkung ke belakang gitu ya. Sampai bawah tuh jadi jatuh ke tanah juga. Jadi gue gini jatuh. Tak. What? Begitu pas gue jatuh masih continue ceritanya. Kan motor di belakang. Motor hajar kepala. Tak sama leher. Das. Harusnya mati di tempat sih. Bentar. Motornya, the whole bike. Jadi motornya itu semuanya kena kepala lu. Rahang. Iya semua. Itu di situ ya, itu yang rahang lu bengkok segala kayak gitu. Saksi mata di belakang, temen yang bilang soalnya. Terus langsung panik, semua orang datang. Terus akhirnya pada stopin mobil orang. Terus bawa gua. Nah kebetulan rumah sakit depan tuh rumah sakit. Sektor 7 Bintar tuh rumah sakit. Dulu namanya rumah sakit internasional. Sekarang namanya rumah sakit Premier. Terus begitu gua di stopin, teman-teman ada teman satu panggil orang-orang bantuin gua kan. Stopin mobil siapapun gitu. Gue diangkat kan. Yang angkat gue ada 6 orang tuh. Iyalah gede juga. Gue agak gede dikit gue. Iya dikit kok. Dikit. Terus udah bawa ke sana. Bawa ke rumah sakit. Terus habis itu nyokap ditelepon sama saudara gue. Terus saudara gue datang, saudara gue jemput nyokap. Terus, jam 2 pagi nih ya. Ini masih jam 2, jam 3 pagi. Terus begitu saudara gue tahu kan. Saudara gue tahu kompleks rumah gue. Terus dia tanya anak teman-teman gue tuh anak kompleks nanya. Dia tanya sama mereka, rumahnya Nyong Webster di mana? Oh di situ bang. Terus dia bilang, soalnya Nyong Webster sekarang lagi di UGD, IGD, dia jatuh. Wah, langsung mereka lari ke rumah gue, panggil nyokap, Oma. Anak-anak kompleks panggil nyokap kan Oma. Oma. Tiba-tiba nyokap bangun, nyokap teriak dalam, Webster mana? Wah langsung ya. Langsung. Ya mungkin. Ada perasaan. Iya, kan deket banget soalnya gue sama nyokap kan. Sepupu gue bilang, Mabeb, panggilnya Mama Baby. Namanya kan Baby, Mabeb bilang biasanya. Mabeb, Webster lagi di rumah sakit, dia UGD, dia jatuh dari motor gini-gini. Terus ini saksi mata banyak, ada 6 orang masuk ke rumah gue. Mereka bilang gue, nyokap lu tenang aja. Nyokap lu bilang gini, oke, semuanya masuk ya. Oma mau berdoa dulu ya. Bentar, ini di mana? Di rumah apa di rumah? Dalam rumah. Masih dalam rumah? Dalam rumah. Oh, jadi nyokap lu langsung bilang semuanya tenang, masuk ya. Doa dulu. Iya, terus berdoanya di depan mereka. Oke. Cara nyokap berdoa ya udah. Padahal nyokap udah dikasih tahu kalau misalnya Webster lagi di rumah sakit gini, oke. Ya udah, semuanya sini. Oma berdoa dulu ya. Nyokap berlutut langsung berdoa. Itu cara nyokap berdoa tuh. Wow. Berlutut di tanah langsung. Jadi waktu pas nyokap berdoa tuh kayak Tuhan ngomong gitu ya, Webster akan saya sembuhkan. Tuhan ngomong ke nyokap. Sorry. Jadi ketika dia lagi berdoa, ketika dia lagi berlutut di lantai, Tuhan bilang ke mama. Kayak dia mendengar suara Tuhan, Webster akan saya sembuhkan. Gak usah khawatir, Webster saya akan sembuhkan. Oke. Terus bilang, mengenai biaya tidak usah khawatir ya. Gue bukan orang kaya. Ya ya gak ada waktu itu kan belum ya masih sign loko lah apa. Ya mau dibilang ya bukan orang kaya lah pokoknya. Iya. Tapi ya puji Tuhan, ya gue punya Tuhan yang kaya kan. Terus nyokap bilang, oke, kita berangkat ke rumah sakit. Akhirnya berangkat ke rumah sakit. Dokter ngomong sama nyokap. Serunya nih, saksi mata banyak nih. Ada teman-teman band juga datang. Terus dulu ya ada Glenn juga datang. Dewi juga. Akhirnya dokter bilang sama
Mama bilang, Bu, sorry saya harus ngomong. Kita ngomong apa adanya ya, karena kita dokter. Kita gak bisa sembunyiin. Webster sekarang bisa mati, kemungkinan mati. Tapi kalaupun tidak mati, dia harus dioperasi. Situasinya sekarang gini, tulang dada ini patah. Ya karena kan hajar pagar. Itu bagus patah, harusnya kan tembus. Iya. Bukan patah-patah lagi. Tulang dada patah, rusuk kiri patah 3, rusuk kanan patah 1. Ini patah juga nih, tulang apa? Berikat. Terus otak kiri tabrak otak kanan. Terus tengkorak bengkok nih. Iyalah kalau tiba nama motor bebek kayaknya gue gak kenapa-napa sih. Ini motor 1000 cc, gede banget. Terus tulang selangkangan lepas. Oke, gimana dok? Apalagi? Ya, jadi kita harus operasi. Kalau Webster tidak mati, kita harus operasi. Dan otak harus dibenerin posisinya. Caranya? Ya dibuka. Dan kalau dibuka otak itu, saya minta maaf, Webster kemungkinan hidup cuma 5%. Oke, apalagi dok? Mama santai aja kan. Terus begitu udah selesai, oke udah selesai dok? Iya, jadi gimana? Bisa cacat seumur hidup. Oh iya, cacat. Sama satu lagi bu, bagian kirinya Webster sekarang sudah tidak berfungsi. Dia sudah cacat. Bukan kemungkinan cacat, dia sudah cacat. Dan Webster akan cacat seumur hidup. Oh oke. Gimana bu, kita harus operasi sekarang. Terus mama bilang ini, jangan pernah jarum suntik sentuh tubuh Webster. Bentar. Jangan pernah jarum suntik sentuh tubuh Webster. Yang operasi Webster nanti adalah dokter di atas segala dokter. Apa itu statement ya? Kalau misalnya gue lihat sih itu dengan gampang sih mah kalau mama ngomong gitu. Karena gue ngeliat kehidupannya mama ya tiap hari cuma berdoa. Jadi susah dijelaskan sih. Karena kan yang ngeliat mama kan gue doang kan. Ya. Jadi kalau dokter sampai bilang, ibu udah gila. Ibu tanggung jawab ya. Dokter iyalah. Bilang, ya nanti Tuhan Yesus tanggung jawab kok. Tenang aja. Nanti Tuhan Yesus yang tanggung jawab. Iya. Oke. Bentar ya, kita nafas dulu ya. Bukannya apa bro ya, tapi masih gini. Gue adalah seorang tua, kalau misalnya dalam posisi seperti itu, gue akan nurut-nurut banget. Dan maksudnya, ini nih kadang-kadang yang orang bilang agak delusional gitu. Iya gak sih? Iya. Kalau misalnya gak sembuh gimana? Kalau misalnya yang ngomong tadi pas lagi berlutut, habis itu Webster akan saya sembuhkan, itu ternyata yang ngomong bukan Tuhan Yesus gimana? Kalau misalnya, ya kan, kalau misalnya nanti, misalnya gak sembuh nih, tuh kan lu sih gak operasi, gini segala gitu. Jadi, oh itu banyak yang ngomong. Iya kan? Manusia banyak ngomong ke mama. Ke mama pastilah. Pasti banyak. Pastilah. Oke, jadi setelah dia ngomong nanti dokter di atas segala dokter yang akan operasi Webster, apa yang terjadi? Dokter bilang, ibu gila. Ibu gila, kita angkat tangan ya. Gak apa-apa dok, nanti Tuhan Yesus yang tanggung jawab kok. Tenang aja gak usah khawatir kok. Udah, semuanya angkat tangan semuanya. Udah akhirnya itu koma 4 hari aja. Oke. Dan waktu singkat cerita pas udah bangun gitu, udah ngerti. Bentar, jadi selama 4 hari itu nyokap lu doa terus? Oh iya, bukan selama 4 hari, selama di ruangan itu nyokap tiap hari doa. Doanya apa? Maksudnya apa? Dia puasa juga, dia... Kalau puasa udah sering mama. Cuma mama tuh biasanya tuh mama tuh dia worshiper, dia kan main gitar kan. Oke. Dia suka nyanyi, dia penyanyi juga. Oke. Jadi dia berdoa dan dia nyanyi. Oke. Jadi dan itu selama 4 hari lu koma, dia nyanyi di sebelah lu segala nyanyi, gitu gak ya. pakai gitar tapi ya, soalnya kan gak boleh. Gak boleh. Terus dia juga ngomong di kuping, dia memperkatakan firman. Di kuping? Iya, karena kan. Lu gak sadar lah saat itu gak sadar. Dan abis itu ketika hari keempat, lu kebangun? Gue bangun, sadar, bangun. Nah, begitu pertama kali yang gerak, begitu bangun, kaki kiri, tangan kiri. Kan udah cacat nih. Makanya satu rumah sakit geger. Soalnya suster langsung panggil, Oma Webster bangun, Oma. Nyokap cuma lihat, puji Tuhan nyokap nangis. Nyokap peluk gue. Pas gue bangun, gue gak inget siapa aja nih. Siapa nih? Anak Senoko datang gue juga gak inget. Tapi kalau nyokap gue inget. Ya.
Ada berapa orang gue ingat. Gue gak tahu deh. Kenapa gue gak tahu. Cuma berapa orang doang ingat. Terus dan harusnya itu komanya dokter kaget. Karena harusnya komanya berbulan-bulan. Soalnya dokter bilang sama gue, saya pernah pegang pasien kayak kamu. Tapi komanya berbulan-bulan. Nah kamu cuma koma 4 hari. Terus kamu bangun langsung gerak. Yang harusnya udah cacat. Udah cacat. Bukan kemungkinan cacat. Sudah cacat. Terus itu mujizat pertama tuh. Begitu mujizat kedua tuh 3 minggu kemudian hasil ronsen datang. Geger lagi. Karena hasil ronsen datang ya udah sama kayak gini. Sudah normal kayak gini. Udah normal? Udah normal. Jadi tidak dioperasi. Enggak dioperasi tapi normal? Normal. What? Jadi kalau gak ada yang percaya ya ke rumah sakitnya aja tanya. Benar, jadi pas di ronsen, oke, selama lu udah bangun 4 hari, dari situ sampai nanti 3 minggu itu, lu ngapain ya? Di ranjang aja, di tempat tidur ya? Ranjang jalan gitu. Kebetulan dulu ada teman gue almarhum sih, Titis. Oke. Jagain gue, terus ada Berry juga jagain, jadi Likumawa. Terus ya gue jalan, tapi gue kayak, ini kenapa sih? Nah begitu 3 minggu kemudian, tuh gue ingat balik normal. Ingat semuanya. Makanya dokter bilang, gue udah inget sih. Ya gak tahu dok. Jangan tanya gue. Gue gak tahu, gue inget aja. Dan setelah itu, lo di ronsen dan semua yang tadi, rahang gimana? Rahang yang harusnya udah bengkok gitu? Belok gak? Enggak kan? Iya sekarang ini enggak. Enggak, iya. Jadi waktu itu, ya. Jadi pas jatuh tuh motor hajar. Tak gini kan, bengkok. Gitu. Dan itu selama 3 minggu itu udah sembuh aja gitu? Iya gitu aja, ya udah. Makanya aneh kan, pokoknya sembuh aja lah. Oke. Seru nih emang. Iya. Dan setelah itu boleh pulangnya kapan? Ya abis itu pulang. Setelah 3 minggu itu? 3 minggu hampir sebulan. Oke. Pulang terus saudara gue kurang ajar aja gue ke Blok M jalan. Udah gue jalan aja biasa. Udah kayak gak pernah kecelakaan? Iya. Orang 2 bulan kemudian gue balik lagi main sama Senloko. Ngedrum lagi? Iya ngedrum. Yang orang ngeliatin gue. Dih gila lu ngapain lu? Ya kan Senloko main. Ya tapi kan lu baru keluar rumah sakit. Ya emang kenapa? No problem. Kayak gak ada masalah untuk beat. Sempat beat gak apa-apa. Cuma sempat ketarik. Ketarik aja. Ya. Tarik. Akhirnya 3 lagu doang. Itu acara MTV Staying Alive. Di Senayan. Harusnya ada gue dong itu ya. Ya kayaknya ada lu deh. Kayaknya ada lu juga deh. Iya. Terus pas gue main. Seluruh band mainnya 3 lagu doang. Actually kayak gue inget deh. Karena. Iya ada gue. Ada Niji ada semuanya. Iya karena gue denger cerita lu itu pas lagi zaman itu tuh di MTV Staying Alive tuh. Gue denger cerita lu kecelakaan dan habis itu nyokap lu juga ngomong dokter di atas segala dokter yang akan ini gak boleh ada jarum suntik segala itu. Itu pembicaraan itu udah ada tuh di zaman MTV tuh saat itu. Oh gila. Jadi benar-benar gak ada satu jarum suntik pun yang kena di badan lo. Gak ada. Dan habis itu selama 3 minggu itu lu ngapain aja? Lu sendiri juga ikutan doa kah? Enggak, gue gak ikutan doa karena gue lagi kayak pemulihan kali ya. Jadi gue lagi jalan tapi gue di rumah sakit, gue jalan. Tapi gue gak ngerti nih kenapa nih. Gitu. Tapi pelan-pelan tuh kayak gue inget orang. Udah gitu aja kayak lagi recovery banget aja. Recovery aja. Jadi lu sembuh itu bukan karena kekuatan lu juga. Dari kekuatan nyokap lu. Dan kayak mungkin kayak karena gue dari kecil tuh dididik tuh gini. Kalau nyokap suka berdoa, tapi nyokap selalu bilang sama gue, website juga harus punya iman, jangan mama aja. Ya. Kalau misalnya kita belum punya iman, yang itunya gak ada iman, ya percuma. Ya. Akhirnya gue dibilang kayak gitu tuh kayak, ya gue juga, waktu nyokap bilang sama gue, pas gue lagi koma, itu kayak percaya gak percaya, gue kayak dengar juga. Gue penasaran ketika lu lagi koma. Dan ketika lagi koma, nyokap lu ngomong, bisikin lu firman-firman dan lain-lain. Lu tadi bilang kalau misalnya lu gak denger gitu. Tapi emangnya lu lagi di mana gitu pas lagi koma 4 hari itu? Pertama waktu pas gue koma tuh
selama gue tidur ya, lagi tidur tuh, nyokap tuh selalu berdoa kan. Nah terus nyokap tuh suka selalu bilang di kuping gitu kan. Ini mungkin kalau misalnya yang lain agama lain kan mungkin kurang ngerti. Tapi kalau misalnya kita kan mulut kita ini berkuasa nih. Mulut kita Mulut kita berkuasa. berkuasa kan. Maksudnya apa? Ya maksudnya gini, lu sumpahin orang, ya itu bisa terjadi kan kayak doa kan. Ya. Nah, apa yang keluar dari mulut kita itu menjadi doa gitu. Ya. Makanya gue tuh, ya gue bersyukur dari kecil tuh nyokap tuh selalu bilang gitu loh. Mulut hati-hati ya, jaga ya. Jangan perkatakan yang negatif. Ya. Karena dari itu keluarga gue tuh gak pernah bilang gue, ini anak bego banget. Enggak. Tidak pernah. Gak pernah sama sekali? Gak pernah. Wow. Karena itu kayak doain aja sama. Nah makanya nyokap selalu bilang, ini pasti berhasil gini-gini. Tenang aja. Gue kalau misalnya lagi ada masalah, aduh gimana ya gini. Nyokap bilang, tenang aja. Pokoknya berusaha. Gak boleh pemalas. Dan harus berdoa sama Tuhan. Pasti berhasil. Selalu kayak gitu. Jadi semua dalam hidup gue tuh ngomong tuh harus positif. Ya. Tidak boleh negatif. Nah akhirnya waktu pas gue koma tuh nyokap selalu bilang gitu loh. Kita kan emang diajarin dari dulu kan emang harus baca firman terus. Ya kan? Baca firman tuh maksudnya baca Injil? Baca Injil kan, baca kitab. Cuma jangan baca aja kan. Harus direnungin. Resapin juga. Kalau orang jago baca ya gak bakal kenapa-kenapa juga sih. Kalau jago baca doang tuh gak kenapa-kenapa. Biasa aja. Harus dialamin juga. Iya. Terus akhirnya waktu pas gue koma nyokap selalu bilang gitu. Semua sel-sel darah. Semua sampai terkecil-kecil dalam nama Yesus normal. Dia ngomong kayak gitu? Dia kan ngomong gitu. Ke kuping lo? Atau? Iya ke kuping gue. Nyokap selalunya bilang waktu pas gue udah bangun. Iya mama selalu doain gini. Perkatakan firman dalam nama Yesus normal. Ya. Akhirnya begitu pas suster bilang gue bangun, nyokap tuh gak, ya ampun gini. Enggak, nyokap tenang banget. Oh ya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Nangis tapi ya gak wow luar biasa. Iya, karena nyokap udah ya. Percaya Tuhan, banget imannya udah. Karena sebelumnya kan Tuhan udah bilang. Nah karena kadang-kadang tuh gini, kita soal berdoa. Terus ada yang bilang, wah Tuhan bilang pasti gini. Oh iya. Nah iblis kan gak suka. Ya. Nah sekarang waktu pas kita dalam perjalanan kayak gitu tuh, Tuhan udah bilang pasti sembuh atau apapun itulah yang kita doain. Terus dalam perjalanan ke situ kan, itu kan membutuhkan iman juga kan. Ya. Kalau kejadiannya nggak kayak gitu, iblis jago. Mana nih? Nah nyokap juga bilang gini, ya waktu mama lihat Webster kayak gitu, udah berdoa tapi nggak gerak apa nggak sembuh gimana? Iblis tuh selalu bilang gini, mana Webster mana? Wow. Mana? Nggak ada apa-apa. Jadi ketika nyokap lu ngeliat lu terkapar di rumah sakit, padahal sebelum dia melihat hal tersebut, dia udah mendengar janji Tuhan kepada dia bahwa saya sendiri yang akan sembuhin Webster. Itu kayak janjinya gitu ya. Tapi pas dia lagi mulai ngedoain lo, dia mulai ngebisikin firman di kuping lo. Tapi sepertinya lo kayak gak gerak, gak ada kesembuhan, gak ada recovery yang benar gitu ya. Di situ kayaknya iblis mulai ngomong di kepala nyokap lo yang bilang membuat keraguan gitu ya. Mana nih kita, si Webster kayaknya. Iman kita down. Kan iblis jagonya gitu doang. Cuma gue bersyukur nyokap nggak terganggu kayak gitu. Lucunya ada teman-teman gue yang datang ngeliatin gue sempet down, sempet nangis. Semuanya dimarahin nyokap. Malah dibilang gini, ini kesaksian datang nih. Orang mereka datang ke gue. Gue lihat lu, gue diam, gue nangis. Nyokap datang marahin gue. Oh ya, diapain? Ya ngapain? Kenapa sedih? Kenapa nangis? Webster lagi tidur, nanti Webster bangun. Ya karena nyokap dari dulu tuh jangan lihat situasi. Nyokap tuh gak liatin yang terjadi sekarang. Karena nyokap kan punya iman. Ya kita harus melihat tuh apapun, jangan lihat situasi terus bikin down. Ya kita harus percaya sama Tuhan juga kan. Jangan ngelihat apa yang ada di depan lo, tapi lihat apa yang akan bakal terjadi gitu. Karena iman kan kita lihat kan jauh dari, jauh ke depan, jauh banget. Jadi jangan lihat situasi sekarang. Bagaimana caranya supaya nyokap lu sampai yang dari tadinya udah mulai tuh dikasih keraguan gitu ya. Kayak ini kok gak ada ini nih, gak ada perubahan. Webster kayaknya terkapar aja, dia gak bergerak sama sekali. Kayaknya gak sembuh-sembuh. Jangan-jangan suara yang didengar salah lagi. Jangan-jangan lihat deh nanti kalau misalnya dia gak sembuh, akhirnya yang salah siapa? Yang salah lu kan.
pasti ada dong di kepala-kepala itu. Hmm. Dia sempat ngasih tahu gak gimana cara dia ngalahin suara-suara di dalam kepala dia itu? Nah begini, kalau misalnya ngomong soal nyokap sih, bukannya gue terlalu bangga sama nyokap, karena gue ngelihat realita yang di depan mata gue dari dulu kan. Karena yang gue lihat tuh hubungannya nyokap sama Tuhan gitu loh. Okay. Kalau untuk kayak lu bilang tadi, nanti ntar siapa gini-gini, nyokap gak pernah mikir kayak gitu. Nyokap cuma pikir satu, tak, Tuhan udah sembuhin kok. Titik, dah. Jadi mau iblis mau ngomong apa, gak mungkin. Biarpun emang dia ada. Itu iblis pasti selalu kayak gitu. Itu ya? Di kehidupan kita pasti selalu kayak gitu. Iya. Kita suka down ya, siapa suruh berarti gak ada ketemu Tuhan. Kita down. Jadi dia benar-benar kayak selalu mikirnya, enggak lah, gue lebih percaya sama janji Tuhan daripada sama keraguan yang dilempar sama iblis di kepala gue. Oke, pengalaman lu sendiri ketika lagi koma. Oke, nah ini seru nih, bagian ini seru banget karena gue suka mau cerita sama orang, cuma kadang-kadang orang bilang, tuh harus halusinasi lu. Enggak, bukan halusinasi. Karena lu ingat? Karena gue inget banget. Karena sebelumnya kan gue ini kan suka, dari dulu kan suka nongkrong di jalanan. Karena gue suka naik motor. Lu sebenarnya emang udah deket, mempunyai hubungan intim sama Tuhan tuh udah lumayan lama ya? Ya udah lumayan lama, dari kecil. Karena dari kecil malah? Nyokap bokap kan ajarin kita kan. Jadi hubungan lu sama Tuhan itu sebenarnya udah lumayan intim. Lu emang udah seseorang yang deket banget lah gitu ya sama mempunyai hubungan itu ya sama Tuhan gitu. Ini sebelum lu ngeband juga, sebelum desain logo juga gitu. Iya, cuma tetap aja kan, meskipun gue hubungan intim tapi ya namanya manusia, apalagi waktu itu masih muda kan ya. Sekarang masih muda sih ya. Masih. Mukanya cuma aja yang kelihatan tua, cuman masih muda. Cuma mungkin ya tetap aja namanya manusia kan ya, kadang-kadang lagi on fire, ya. Terkadang hilang. Ya. Udah deh, suka bikin yang aneh-aneh lagi, ya kan? Itu sering. Ya. Kadang-kadang kita juga suka munafik kan banyak kan. Cuma kalau gue tuh, ya karena tiap hari tuh menyokap, bisa dibilang tuh teman-teman gue bilang, oh nih Webster nih anak mami nih. Ini muka doang kayak tatoan kayak gini, cuma anak mami. Karena deket banget sama nyokap. Terus dari dulu juga nyokap selalu ngomong gitu loh. Pokoknya intinya tuh nyokap selalu bilang sama gini, jangan pernah bergantung sama manusia. Bergantung sama Tuhan. Bergantung sama manusia tuh bisa kecewa. Nah makanya waktu pas dokter ngomong apa kayak gitu, kalau misalnya kita gak, ya mungkin gue bisa salah. Cuma yang gue alamin selama hidup gue tuh, kalau nyokap bergantung sama dokter, gue dioperasi, gue gak bakal ketemu lu sekarang. Pasti mati. Nyokap bisa bilang gitu juga ke dokter waktu itu. Kalau dokter operasi Webster mati. Nanti yang operasi Webster, dokter di atas kepala dokter. Dokter bilang, gila. Akhirnya, ini cerita langsung, dokter ngomong sama gue. Kamu nih anak band, orang Ambon. Kenapa harus pakai Ambon? Iya kok agak rasis ya dokter. Soalnya gini, dokter bilang gini, lucunya gini. Saya waktu ronsen kamu, saya tidak menemukan adanya alkohol sama nikotin. Oh, ya mungkin saya gak pernah ngerokok sih dok, seumur hidup. Hah? Minum juga, bukan gak pernah, emang gak suka. Jadi kalau misalnya pernah minum alkohol, bir atau apapun itu. Cuma kalau glek-glek, udah gak suka, udah taruh. Jadi gak pernah, terusin gak pernah. Nah itu dokter bilang gini, tapi saya belajar ya, apa yang kamu alamin ini, saya pernah dapat pasien kayak kamu. Cuma sekarang dia, ya ada efek sampingnya, cacat. Nah kamu gak cacat. Kamu tuh udah cacat, tapi sekarang kamu gak cacat. Terus yang kamu alamin itu, ini itu melawan struktur ilmu kedokteran di dunia. Ini yang ngomong dokternya. Oh gitu dong. Iya. Kedua, pertama tuh itu mujizat dari Tuhan. Saya percaya. Saya dokter nih. Kedua, mama kamu punya iman. Oh gitu ya dok. Ya saya sih sorry, bukan gak heran emang. Kebiasaan saya ngeliat mama kayak gitu dari dulu emang. Terus ketiga, ya kamu punya struktur badan kuat. Gak pernah mengkonsumsi kayak gitu-gitu katanya. Ah masa sih dok? Loh iya dong. Itu kan bikin nanti ke depan-depannya, ke belakang-belakangnya kan hancur gitu. Oh gitu dok. Ya udah bagus lah. Ya gue gitu aja. Oke, jadi lu sendiri sebenarnya udah mempunyai hubungan yang cukup kuat sama Tuhan. Dan bahkan desain logo pun juga lu sebenarnya
seseorang yang sangat dekat lah sama Tuhan juga gitu. Ketika lu koma, what happened? Nah ini dia. Oh iya kan gue dari dulu yang tadi gue cerita tuh, gue seneng banget nongkrong di jalanan. Gue seneng nongkrong sama anak-anak jalanan, kebanyakan sih anak preman situ. Karena gue tuh orangnya seneng bergaul gitu. Terus gue bergaul sama preman, ya gue juga bergaul biasa aja gitu loh. Cuma orang bilang, lu ngapain bergaul sama preman gini? Ya gue gak takut, biasa aja. Karena kalau ngomong takut, gue di rumah tuh dulu banyak banget ampun-ampun tinggal di rumah gue yang orang-orang gila semua. Jadi ya terbiasa dari dulu ngeliatin orang kayak gitu, nggak takut. Terus saudara-saudara gue juga orang gila semua. Akhirnya ya bukan gila apa-apa, cuma ya sukalah yang bikin kayak berantem atau ya kayak gitulah, ampun lah, biasa lah. Agresif lah. Akhirnya gue suka bergaul sama mereka. Karena gue punya hati tuh kayak Tuhan taruh di hati gue tuh, ya kepingin bilang ke mereka, ngapain sih kayak gitu terus gini-gini. Kayak pelayanan lah. Akhirnya gue suka nongkrong sama mereka sampai jam 3 pagi, jam 2 pagi, pulang naik angkot. Dulu kan belum ada Senloko malah. Tiap hari kayak gitu. Nah, gue suka makan sama mereka, kasih makan. Mereka minum, tapi gue gak minum. Mereka minum apalah. Gue tetap minum Coca-Cola, kalau gak susu ultra. Kalau susu ultra sampai sekarang. Gak cocok sih sama muka ya. Cuma ya udahlah ya, gue suka. Terus karena gue kayak gitu terus, nah itu kayak efeknya tuh pas lagi gue koma. Gue belajar satu gini. Tuhan ngomong gini ya. Ini agak-agak susah karena orang suka gak percaya. Cuma ya gue cuma ngomong apa yang gue rasa ya. Enggak, ini pengalaman lo dan lo sah-sah aja. Karena ya mungkin yang lagi nonton pun misalnya, gak mungkin. Ya karena dia gak pernah ngalamin. Karena dia gak pernah ngalamin. Iya, gak pernah ngalamin. Ya kan? Benar, jadi kalau gue jujur, gue adalah orang yang sangat mempunyai pemikiran terbuka banget. Ya bagaimana kalau misalnya kita berprasangka baik, bukan berprasangka buruk terus gitu, you know. Jadi gue pengen denger deh, maksudnya kayak lu bisa ceritain apa adanya banget aja, it's okay. Oke. Jadi gue dari dulu tuh seneng banget kan, pelayanan di jalanan gitu kan. Akhirnya waktu pas gue koma tuh, gue dibawa ke satu tempat, sebelum gue dibawa, gue tuh ngeliatin badan gue juga. Makanya orang mati kan badan tetap, rohnya yang Tuhan ambil rohnya kan. Ya. Gue ngeliat badan gue, tapi gue gak bisa mikir. Wow. Gue ngeliat, kenapa nih? Oh kasihan nih, gak ada. Itu daging kan. Gak ada perasaan itu gak ada ya? perasaan. Gak ada perasaan itu kan daging kalau misalnya. Iya. Waduh kasihan gini, enggak. Akhirnya gue dibawa suatu ke tempat yang itu putih banget. Tapi gue percaya sih itu bukan surga ya. Karena belum waktunya. Jadi kalau ada orang yang bilang dia pernah ke surga, gak usah tipu lah. Gak usah tipu orang lah. Gue percaya tuh, begitu gue lagi di satu tempat yang putih semua, gue gak bisa jelasin rasanya, cuma kayak tentram banget gitu loh. Okay. Dan akhirnya ada satu individu kayak satu person yang datang ke gue tuh sayang-sayang gue. Itu kalau pas dia giniin gue, itu gue kayak manusia gituin gue. Gue rasa tuh kayak lagi dielus. Iya, kayak bokap gue, kayak nyokap gue. Kayak giniin. Gue soalnya kalau misalnya gue sama anak gue gitu, anak gue masih umur 5 tahun gitu ya. Jadi like literally kemarin gue lagi baca buku, dia lagi nonton YouTube di sebelah gue gitu ya. Dan habis itu gue yang sambil ngelus-ngelus dia. I mean like ya kayak gitu. Seorang ayah ngelus anaknya aja sih gitu. Itu gue rasa kayak gitu, kayak nyokap juga sering gituin gue. Persis sama, giniin gue, sayang gini gue. Jadi yang itu person itu giniin gue, ini kan patah, retak. Di sini, terus dia sayang gue gini, kan otak gue yang gini kan, gini aja, gini. Terus tiba-tiba dia bilang gini, dan gue yakin itu Tuhan, gak mungkin manusia. Individu orangnya kayak apa? Mukanya kayak apa? Gak bisa melihat muka, itu cuma cahaya, cuma cahaya. Tapi gue tahu itu Tuhan gitu loh. Terus dia bilang gini, dia kasih video yang gue masih suka nongkrong ke anak jalanan. Di Blok M sama preman. Di semuanya sama preman-preman itu. Itu kayak bener gue liat diri sendiri, kayak bener nonton video. Terus dia bilang gini, apa yang kamu bikin buat mereka, orang-orang gak ada yang tahu. Karena gue kalau jalan sama mereka tuh gue sendiri. Gue gak pernah ngajak teman-teman gereja. Gak, males, ribet, pasti ribet. Gue orangnya gak suka ribet, udah gue aja sendiri. Terus Tuhan bilang gini, apa yang kamu bikin buat mereka, orang-orang gak ada yang lihat.
Tapi saya dari situ selalu. Itu langsung, kamu belum waktunya. Kan cuma berapa detik kan ya. Gue bangun dari koma, tak. Koma gue 4 hari. Bentar, berarti yang lu lihat tuh cahaya aja gitu ya? Cahaya doang. Bukan apa muka bule. Enggak ada. Baju putih, abis itu ada strip birunya. Terus gue bilang sama nyokap juga, pas gue udah bangun, gue bilang, iya mah gue ketemu, ya gue rasa gue tahu Tuhan Yesus nih. Tuhan Yesus gini, giniin gue gini. Nyokap cuma ngomong gini, oh iya tahu itu Tuhan Yesus kok. Mama udah tahu kok. Kan udah ngomong sama mama. Oh iya sudahlah. Udah gitu doang nyokap. Ya jadi kejadiannya satu malam bulan September tahun 2007 itu tiba-tiba tengah malam manajer gue telepon, dia bilang Webster habis kecelakaan dan saat ini kondisinya lagi kritis banget di ruang ICU Rumah Sakit Bintaro. Pada saat itu almarhum Mama Baby Manuhutu memang disarankan oleh pihak rumah sakit supaya Webster menjalani operasi di kepala, tapi memang berisiko tinggi karena kondisinya saat itu dia mengalami pendarahan di kepala dan ada pembengkakan di saraf otaknya. Tapi pada akhirnya beliau sebagai sosok yang beriman akan kasih Kristus, pada akhirnya berserah penuh ke dalam tangan Tuhan dan berdoa sepenuh hati memohon dibukakan jalan untuk kesembuhan Webster. Kita semua sih udah nangis ya, jujur aja kita semua udah nangis banget dan chaos lah gitu karena nggak pernah nyangka bahwa Nyong Webster yang kita kenal selama ini bisa tiba-tiba terbaring gitu dan bener-bener it's not looking good to be honest gitu. Kita berpikir bahwa oh ini kayaknya this is the end of it nih. Itu gila banget, bahkan dari malam pertama gue nyampe nyokap itu langsung bilang kamu kenapa nangis gitu, karena gue nangis kan, gue sedih. Nyokapnya langsung bilang kenapa kamu nangis, dia bilang Webster itu cuma istirahat, saya sudah bilang sama dia untuk dia beristirahat tapi dia gak mau beristirahat, so sekarang Webster lagi beristirahat, kamu gak usah nangis, kamu gak usah sedih, dia akan sembuh. Itu kata-kata mamanya, gue gak akan lupa. Bulan November 2007, bayangin kecelakaannya September 2007 dengan vonis koma, dengan vonis lumpuh 11 segala macam. November 2007 dia udah main bareng sama saya di Jack Jazz. Jadi Jack Jazz tuh ada dulu, kalau acara Jack Jazz Festival tuh ada ibadahnya hari Minggu. Dan hari Minggu itu kita ibadah, kita sebagai bandnya. Dan itu Nyong Webster di belakang main drum. Jadi tuh kita lagi nyembah, saya main drum, saya main bass, saya ngeliat ke belakang Nyong main drum, saya bilang gila nih orang harusnya mati gitu. Ini mungkin pertanyaan yang paling penting dari semua ini. Kira-kira apa sih tujuan Tuhan untuk mempertahankan lu hidup lagi? Bahkan ketika lu kecelakaan pun Tuhan menjanjikan ke nyokap lu kalau misalnya jangan khawatir. Itu aja udah nenangin banget gitu ya. Jangan khawatir, Webster akan gue sembuhin. Dia ngomong gitu aja itu udah tenang banget gitu. Kenapa? Karena gue tahu juga banyak orang yang doanya mampus-mampusan sekarang ini tapi gak disembuhin. Banyak juga orang yang lagi sekarang mungkin saat ini lagi nonton, lagi berdoa supaya anaknya sembuh, supaya ibunya sembuh, ayahnya sembuh, orang yang disayangin sembuh, tapi gak sembuh gitu. Kenapa Tuhan nyembuhin lo? Kalau untuk jawab kayak gitu ya, bisa dibilang tuh gue gak punya hak untuk jawab kayak gitu kali ya. Itu udah kedaulatan Tuhan kali ya. Itu Tuhan yang tahu lah gimana. Cuma kalau untuk kayak gue ya kebetulan nyokap kan udah sama Tuhan Yesus 2018. Meninggalnya 2018. Itu gue sempat bilang gini, Tuhan gue percaya kalau Tuhan bisa sembuhin gue, angkat gue dari maut, Tuhan pasti bisa sembuhin mama. Mama tuh diabetes. Oh gue doa gini. Tapi akhirnya ya Tuhan ambil mama. Gue percaya satu gini, Tuhan tuh selalu tahu yang terbaik. Kita kadang-kadang sok tahu. Bikin diri kayak Tuhan. Oh ini pasti ini. Sok tahu loh. Enggak juga kan. Lihat kalau gue, ya mungkin kayak Tuhan ngomong sama mama tuh timingnya beda. Tapi ya timingnya yang tahu kan Tuhan kan. Kadang kita kan suka bikin diri,
kayak pingin jadi, kita tahu aja gitu kayaknya itu kan. So tahu padahal memang kan. Bego kan tetap. Karena kita manusia pengen banget ngeformulain sesuatu. Karena Iya. sesuatu yang kita gak ngerti, kita akan takut. Tapi sesuatu yang udah kita ngertiin, kita akan berusaha ngekotakin itu gitu. Iya benar. Jadi gue tuh percaya gue percaya kalau Tuhan masih kasih gue kesempatan hidup, berarti ya tugas gue belum selesai. Dan gue percaya karena yang gue punya beban tuh untuk ya dimanapun gue berada tuh harus jadi berkat. Ya. Karena itu mama dari dulu bilang gitu kan. Ingat, jiwa tuh penting. Jangan pikirin diri sendiri. Ya kan? Nyokap tuh selalu bilang sampai detik ini tuh gue selalu ingat. Pas nyokap mau kasih ke orang ini kan, gue yang pegang kan akunnya. Gue tahu nyokap tuh duitnya berapa gitu kan. Ya karena gue sama kakak gue kan yang selalu support kan. Terus pas gue bilang, "Mah, gue juga lagi gak ada nih. Lagi gak ada job gini-gini." Terus mama bilang, "Ingat ya, jangan bikin Tuhan sedih. Kalau Tuhan suruh kasih. Tidak boleh pikir yang lain. Nanti yang lain urusannya Tuhan." Dan gak sampai berapa menit, ini sering ya, terlalu sering. Karena mama bikin kayak gitu. Tiba-tiba ada telepon masuk. Nyokap yang angkat. Iya gini, tiba-tiba mama nangis. Kenapa nangis nih? Siapa yang telepon? Wah, biasa kan ampunnya keluar. Siapa yang telepon? Sini. Shh, diam. Udah. Habis begitu udah keluar, mama bilang, "Iya." Orang telepon mama bilang, "Halo, Usi apa kabar gini-gini." Udah lama nih gak telepon, tiba-tiba gak tahu nih. Aku pengen telepon gini. "Oh iya baik gini." Terus akhirnya dia ngomong gitu. Ya akhirnya yang mama bikin nangis kayak, ini lagi berdoa tiba-tiba Tuhan kasih di hati tuh nama Usi. Makanya kita telepon. Kita kepingin kasih berkat sedikit aja gini nih. Let's talk about your mom, nyokap lo. Jadi lu bilang nyokap lu dulu dia polisi juga, apa gimana? Ya mama polisi dulu. Polisi di Polwan Jakarta, dulu. Polwan Jakarta. di Jakarta atau bukan di Ambon? Di Jakarta. Oke. Ceritanya nyokap tuh bisa sampai imannya sehebat itu gimana gitu? Boleh ceritain sedikit gak? Mungkin bukan iman hebat ya. Maksudnya ini gue belajar satu gini. Hubungan dia sama Tuhan aja. Yang tiap hari tuh emang cuma cari mukanya Tuhan terus. Jadi ya makanya gue belajar satu gini. Gue juga tiap hari kalau misalnya lagi di mana gitu, nyokap suka nanya, "Udah berdoa belum? Udah berdoa belum?" Kayak gitu aja nanya gitu. Ingat ya, selalu kontak sama Tuhan ya. Gak boleh sibuk. Selalu kontak sama Tuhan. Nah gue liat mama kayak gitu kayak, jadi kalau ada masalah, iblis kan jago. Makanya ini kan balik lagi nih, hubungan sama Tuhan, iblis suka tipu kita kan. Iya. Untuk mematahkan hubungan itu sama biar Tuhan. kita gak percaya, Ya. iman kita udah hancur. Ya. Akhirnya kalau misalnya yang lu bilang kayak, kok bisa mama bisa kayak gitu? Ya karena hubungannya dia sama Tuhan. Jadi apapun yang terjadi tuh buat dia tenang, ada Tuhan pasti. Nah makanya kayak kita punya Tuhan kan papa kita kan. Gue sekarang udah gak punya papa mama. Sekarang papa mama gue Tuhan langsung Tuhan. Jadi dia tahu gitu loh. Ya mungkin gue belum punya anak. Nah lu udah punya anak. Lu tahu anak lu lagi kenapa. Anak lu gak bilang lu udah tahu. Iya. Pasti tahu. Ya. Sama juga kayak Tuhan gitu kan. Ya. Jadi ya gak usah khawatir. Pasti Tuhan. Berapa kali gue kalau misalnya lagi pas udah gue udah married. Ya mah gue harus bayarin lagi. Aduh belum gini. Oh itu salah tuh kalau ngomong sama nyokap kayak gitu. Dimarahin pasti. Kan kerja. Kalau gak kerja pemalas jangan. Kerja berdoa sama Tuhan. Pasti Tuhan itu kok. Pasti Tuhan berkatin. Wow. Jadi terdidik kayak gitu. Jadi gue kalau gak ada duit ya gue cari kerja. Gak pernah minta. Dilarang minta-minta itu. Gue seneng sih pas lo nyokap lo bilang kayak kalau misalnya lo bukan pemalas, kalau misalnya lo emang kerja, ya pasti diberkatin sama Tuhan. Banyak orang yang mikir justru kebalik ya, kayak oh Tuhan pasti akan berkatin gue, dan akhirnya malah jadi pemalas. malah males gitu. Iyalah. Dia nggak aktif melakukan pekerjaan karena dipikir enggak lah nanti Tuhan bakal nyediain juga kok, gue pasti bakal dijaga. Lah itu kan males. Iya itu malas. Oke. Gue justru bukannya apa ya, gue sekarang ini lagi pengen belajar gimana bisa mempunyai iman sampai sekuat itu seperti nyokap lo.
yes, tadi lu bilang bahwa dia mempunyai hubungan yang sangat intim banget gitu. Tapi untuk mempunyai hubungan intim dengan Tuhan seperti Bapa, itu gimana gitu? Nyokap lu boleh ceritain gak? Maksudnya kayak dia itu dulu seorang polwan dan habis itu lu masa kecil dididiknya seperti apa dan ya apa yang lu lihat di nyokap lu itu seperti apa? Kalau nyokap tuh dulu polwan, cuma pas waktu kakak gue lahir, nyokap mengundurkan diri dari polisi. Oke. Karena untuk mau jagain kakak gue sama gue juga. Terus akhirnya mulai dari situ ya nyokap selalu di hidup kita tuh kayak selalu liatin terus. Nah untuk kalau misalnya untuk soal iman kayak mungkin nyokap dulu pernah lumpuh. Umur berapa? Waktu gue masih SD ya. SD kalau gak salah. Oke. Jadi gue dorong nyokap pakai kursi roda. Oh wow. Terus ada om gue. Karena apa? Ini agak aneh. Oke. Kayak biasalah. Kekuatan-kekuatan gelap. Oke. Saudara sendiri bisa kirim-kirim lah. Ini makanya aneh. Oke. Tiba-tiba dia lumpuh aja gitu? Iya, terus nyokap ke dokter yang kayak, yang dokter terhebat atau gimana, ngecek tidak ketahuan ada apa di nyokap. Gak sakit, tiba-tiba lumpuh. Tapi ini menarik deh, gue selalu percaya kalau misalnya kita udah dilindungin sama Tuhan Yesus gitu ya, kita gak akan pernah bisa dikirim apapun itu gak mungkin. Itu gue percaya, makanya waktu itu tuh mungkin saat itu nyokap belum kayak gitu. Nah makanya terus ketemu om gue pendeta, terus om gue cuma bilang gini, percaya gak Tuhan Yesus bisa sembuhin? Percaya banget. Ya, kalau percaya bangun. Hitung 3 detik nyokap bangun jalan. Nah mulai dari situ nyokap tuh langsung benar-benar punya hubungan itu. Hubungan sama Tuhan banget. Wow. Makanya emang harus mengalami dulu sih kalau menurut gue. Wow. Nah akhirnya ke depan tuh gila banget. Kita punya, kalau untuk bicara tentang mujizat, itu capek ngomonginnya. Banyak banget soalnya. Iya, makanya yang misalnya cara dulu kerajaan Allah itu, semuanya bukan ditambahkan, semuanya ngikutin. Kita gak minta, diikutin. Ikut kita. Nah itu gue mengalami itu. Mengalami banget. Banget. Dah. Lu waktu kecil, lu gede di mana? Di Jakarta terus ya? Jadi lu di Jakarta. Lu gak pernah di Ambon tuh? Gak pernah di Ambon. Oke. Di Jakarta itu kehidupan lu waktu kecil tuh seperti apa? Kehidupan tuh sangat biasa aja ya. Cuma dari cara didikan aja sama nyokap tuh beda ya. Cara orang Ambon didik anak tuh beda. Attitude, sopan santun atau gimana. Itu penting banget. Kayak misalnya kayak gue lagi ngomong sama lu nih. Kalau ngomong sama orang tua lagi ngomong terus kita ngeliat gini. Itu kurang ajar namanya. Harus lihat muka. Ya, bukan di Ambon aja sih, di mana-mana juga. Nah, udah gitu kalau misalnya lu lagi duduk sini, misalnya nyokap atau bokap. Terus gue berdiri sini, belakangin. Itu kurang ajar, gak boleh. Wow. Terus kalau misalnya nyokap manggil, Webster. Oh itu gue dilempar langsung. Tak. Ya. Harus, ya ma. Nah harus itu. Gak bisa, ya gak bisa. Wow. Ya ma. Nah itu baru. Kalau gak lempar gue. Ya, hubungan sama bokap gimana? Bokap sama juga. Cuma yang keras mama. Oke. Bokap kerja apa dulu? Dulu papa kan dulu kan kapten kapal. Oke. Terus pas udah itu kita punya perusahaan sendiri di mana tuh Pertamina dulu. Akhirnya papa tapi meninggal udah 25 tahun yang lalu ya, udah lama sih. Oh udah lama ya? Berarti nyokap lu sendirian itu udah cukup lama ya? Oke. Nyokap gak pernah komplain sama Tuhan kenapa suaminya meninggal secepat itu, Tuhan ngambil bokap lo? Gak pernah. Boleh ceritain gak ketika bokap lo meninggal, keluarga kalian tuh seperti apa saat itu? Oh kalau pas papa meninggal tuh, wah sempat down banget. Jadi pas papa meninggal tuh 24 Desember. Besoknya Natalan lagi. Besoknya Natal. Dan tahun depannya, bulan Februari gue berangkat. Jadi gue, kalau kakak kan dari dulu kan di luar kan. Terus di terakhir tuh. Di luar maksudnya sekolah di luar? Di New Zealand. Sekolah di situ? Iya. Oke. Terus sebelumnya di Singapura terus pindah ke New Zealand. Oke. Nah pas di New Zealand, kakak gue udah berapa tahun, habis itu gue nyusul. Oke. Nah pas gue nyusul tuh Februari berangkat, papa meninggal setahun sebelumnya kan, Desember.
gue udah bilang sama nyokap, mah gue gak usah berangkat ya. Gue sama mama aja. Mama bilang enggak berangkat. Papa bilang anak-anak harus berangkat. Kayak papa udah tahu kayak papa mau pergi. Iya. Terus pas lagi berangkat, ya abis itu, wah itu sempet down tuh semua tuh. Iya. Kayak waktu ada papa apa gimana ya, enak lah, hidup enak lah. Iya. Ya lah bisa nyokolain anak ke New Zealand. Iya. Ya. Cuma begitu papa meninggal, itu semuanya. Mama pindah, abis itu gua berangkat, mama pindah ke rumah yang benar yang cuma petakan doang kecil sama adiknya mama. Gila. Bener-bener, tapi kayak gitu-gitu tuh, mama punya iman tuh gak pernah ngeliat kayak, gak boleh mengeluh. Gue udah dari dulu diajarin tuh tidak boleh mengeluh. Itu sangat tidak boleh. Jadi apapun yang terjadi tuh, pas gue di New Zealand sama kakak perempuan, mama selalu telepon gimana, baik-baik kan? Baik-baik mama gimana? Tenang aja, ada Tuhan Yesus kok. Selalu bilang gitu. Dan hidup ya aman-aman aja gitu loh. Dan Tuhan selalu jaga gua sama kakak dan jaga mama sama tante juga. Dan ya pokoknya tuh bisa dibilang ya kita tuh hidup cuma karena kasih karunia Tuhan aja. Lu sendiri pernah mempertanyakan ke Tuhan gak sih? Kenapa? Karena ya begitu bokap pergi, kehidupan langsung berubah tuh, ya kan? Ya, karena sekarang ini nih mungkin yang lagi nonton pun juga lagi mengalami kehilangan juga, dengan pandemi ini gila kita banyak banget kehilangan sih. Lu bagaimana cara lu ngeproses ketika lu harus ditinggal oleh bokap lu? Kalau, itu sedih banget. Karena tahun pertama waktu pas di sana tuh tiap hari kita berdua nangis aja. Cuma mungkin ya yang gue percaya satu gini. Semua situasi yang terjadi sama kita itu pasti Tuhan setujuin. Tuhan ya izinkan. Karena gue tahu tuh, gue percaya Tuhan tuh gak bakal izinin situasi itu yang kita tidak kuat kan. Dan makanya gue tuh percaya mama tuh selalu bilang gini, tenang aja, ada Tuhan Yesus. Ingat, mama tuh gak pernah bilang tuh kayak, nanti gini, gak ada. Mama tuh selalu bilang, tenang ada Tuhan Yesus ya. Ingat, selalu ngomong gitu. Kadang-kadang kita kan suka pakai kekuatan kita sendiri soalnya. Ya, gue sering banget denger gitu ya, maksudnya bukannya apa, gue gak tahu apakah kalian yang lagi nonton pun juga pernah ngalamin ini atau enggak, tapi kita sering banget mempertanyakan yang namanya what if. Aduh. Ketika kita lagi mengalami sesuatu, kita selalu mikir, nanti kalau misalnya, what if? What if kita gak kuat bayar ini, nanti gue dikejar sama penagih hutang lagi. What if kayak lu kemarin pas ketika lu kena kecelakaan, what if lu meninggal? What if Tuhan gak menyembuhkan lo? What if? Gue gak tahu ya, lu mungkin bisa, yang lagi nonton pun juga lu bisa sekarang ini, yang lu lagi pikirin di otak lu, ketakutan terbesar lu mungkin bisa ngomong, what if itu terjadi? Tapi ini ada satu yang gue baru pelajarin dari lu barusan ya. Ketika nyokap lu ngomong, jangan khawatir karena kita ada Tuhan Yesus. Dia ngomong kayak gitu. Yeah. Jangan khawatir karena kita ada Tuhan. Berarti sebenarnya yang kita ngomongin, yang kita pertanyakan, pertanyaannya harus dirubah. Gak boleh lagi kita ngomong what if. Yang kita ngomong adalah even if. Artinya apa? Even if kita besok gak bisa makan, kita ada Yesus. Atau kita ada Tuhan yang akan ngejagain kita. Pasti dikasih makan kok. Even if kalau misalnya lo gak disembuhkan, berarti lo akan balik ke surga gitu misalnya. Lo akan dijaga. Seneng gue malah itu. Ya kan? Seneng Even gua. if. Jadi sekarang ini kalau misalnya gak tahu ya, mungkin ini bakal kena di hati orang yang lagi nonton gitu ya. Karena lo selalu parno sama situasi apapun itu juga. Dan lo selalu mempertanyakan what if. Tapi mungkin sekarang ini lo bisa bilang ke diri lo, bilang ke hati lo, bilang di otak lo, even if ketakutan gue itu terjadi, gue yakin Tuhan akan selalu ada sama gue. Yeah. Itu yang gue pelajarin dari nyokap lo barusan sih. Yeah.
Nggak akan tinggal diam soalnya kalau kita dengar kayak entar nanti kalau ini gimana gini deh, itu berarti dari iblis, bukan dari Tuhan. Kalau kayak gitu ya nggak usah ditangkap. Kalau ditangkap bego berarti. Wow. What if itu kebanyakan dari iblis? Karena itu negatif. Even if keberanian tersebut nih, even if itu adalah dari iman Tuhan. Iya. Wah. Soalnya iman kan lihat yang nggak kelihatan kan. Ya. So guys, sekarang ini kita kedatangan tamu spesial juga gitu ya, yaitu istri dari Nyong Webster Sam Loco. Sini ada Mia. Hai Mia, apa kabar? Hai semuanya. Dan ini dadakan banget. Jadi sebenarnya Mia kesini untuk nemenin Webster aja, tapi ternyata ditodong. Iya, gue todong, gue langsung udah lalu masuk sini aja deh gitu kan. Kayak gue penasaran juga soalnya sama kisah cinta kalian berdua gitu kan. Married udah berapa lama? Juli ini 8 tahun. Juli ini 8 tahun 8 dan kalian ketemunya di mana? Aduh, itu. Coba ini aja yang ceritain. Sebenarnya kita tuh temenan kayak di sosmed gitu lah dulu long time ago kan. Terus kita tuh nggak pernah ya Facebook lah gitu. Terus kita setelah kayak 1 year gitu udah kenal gitu, kita kayak ya udah yuk ketemu gitu. Nggak 1 year juga lagi. Hah? Lebih dari 1 year kan. Iya, kayak 1 year. Dan waktu dia kecelakaan itu gue gak tahu. Belum kenal dia sama sekali. Jadi gue gak tahu tuh background story-nya dia itu seperti apa. Sampai akhirnya gue ketemu dia. Oke. Kayak face to face gitu kan. Ya udah terus gue ketemu. Nah dan gue dulu tuh gak tahu Sam Loco atau whatever lah. Gue gak ngikutin band. Band yang rock gitu lah. Gue gak dengerin. Jadi yang anehnya itu waktu kita ketemu, dia ngajak gue nonton GMB ya waktu itu ya. GMB gitu lah. Pokoknya Giving My Best ya. Iya, Itu gitu. yang ada Bams ya saat itu masih? Iya, lagi waktu itu kalau gak salah lagi pergantian vokalis gitu. Terus yang anehnya setiap gue jalan sama dia, semua orang tuh nyapa dia. Sampai gue bilang, nih orang siapa sih gitu kan. Jadi lu temenan Facebook cuman kayak ini gue cuma Webster. tahu dia drummer, karena tulisannya drummer kan, musician gitu. Tapi kan gue gak tahu dia punya band itu. Jadi gue gak tahu dia kalau dia emang anak band, terus kayak kenal banyak orang whatever gitu. Terus gue kayak kenapa orang semua pada Well Mia bentar. Gue pengen lihat nih dari gaya dandanan lu gini ya. Ini kayak bertanya seorang, gue udah tahu pasti mau nanya apa sih. Dari gaya dandanan lu ini nih ya. Yang kayaknya anak baik-baik banget ya, alim banget gitu ya. Kenapa bisa tertarik sama ini tatoannya udah kayak gini ya kan? Dan dulu rambutnya dia masih kondol gitu, iya, masih gimbal gitu kan. Gahar gini. banget, garang banget gitu ya. Jadi, apa yang membuat lu pertama pengen ketemuan aja itu lu berani loh. dari Facebook gitu ya, tiba-tiba sampai akhirnya ketemuan sekarang sampai malah dinikahin lagi, buset. Ya. Kayaknya itu pertanyaan semua orang sih. Semua orang selalu nanya ke gue, kenapa lu mau sama orang kayak begini gitu. Bahkan lu juga mempertanyakan diri lu sendiri kan ya. Gue gak ini sih ya, maksudnya gue tuh gak pernah takut ketemu dia. Waktu awalnya gue ketemu, memang in person kalau orang lihat mungkin dia tinggi besar, terus dulu rambutnya kayak begitu lah. Tapi gue gak pernah punya takut. Justru gue tuh kayak bukan ter-challenge ya, kayak apa ya, mungkin karena gue kan guru ya profesinya ya. Oke. Gue itu kalau melihat anak bandel atau anak itu gue makin kayak gue harus bisa nih bikin anak ini itu nurut sama gue gitu. Nah, gue waktu temen sama dia gue nggak pernah berpikir gue akan pacaran sama dia sih. Maksudnya gue cuma ya udah kita teman gitu. Cuma gue nggak pernah ada rasa takut itu. Bahkan gue bilang gimana caranya biar gue bisa jadi teman sama dia. Karena gue merasa orang yang seperti ini mungkin gak semua orang bisa temen sama orang kayak tipe begini gitu kan. Anak band yang kayak gini gitu. Cuma ya itu yang membuat gue kayak oke, gue jadi tertantang nih gimana cara gue bisa temen sama dia. Dan gue jadi mau gak mau masuk ke dunia dia. Yang itu totally kayak opposite of me. Oh dunia dia tuh kayak gini ya. Oh ketemu orang-orang kayak gini gitu. Jadi gue belajar juga sih. Dan waktu kita ketemu itu kita gak langsung pacaran atau jadian loh. Itu tuh butuh proses sampai sekitar kayak 6 tahun ya. 6 tahun lama. Kemudian gue baru ketemu dia lagi dan gue kan dulu kan kuliah gitu. Terus gue suka pernah ngundang dia karena gue kan gak punya, gue inget gue punya temen yang bisa gue undang buat acara band gitu di kampus gue gitu. Karena gue kayak mungkin orang gak nyangka lah gue punya temen anak band. Begitu gue kayak gue punya nih satu temen ya, gue undang lah dia.
dari beberapa event di kampus gue dia akhirnya mulai datang ke kampus gue gitu. Sebagai drummer aja atau benar-benar Senloco-nya? Sama band, enggak sama Senloco, ada dulu band pelayanan ya. Malah dia pas kenal sama gue gak bilang gue drummer Senloco. Iya, pokoknya gue sama sekali tuh gak tahu dia. Glenn Fredly? Enggak juga. Gue aja baru tahu dia main sama Glenn itu kayak setelah lama temen sama dia. Gue gak tahu dia. Istilahnya gue mungkin gue kuper lah, maksudnya gak pernah tahu dunia musik kayak dia gitu. Jadi dari situ ya gue kayak belajar, oh ternyata dunia dia kayak gini gitu. Dan lu, jadi itu setelah 6 tahun gitu ya, akhirnya ketemu lagi dan disitulah mulai ada perasaan berbunga dan mulai bersemi-semi gitu ya. Gue gini ya, gue tuh sebenarnya dulu ngerasa dia gak mungkin suka sama gue. Karena gue ngerasa dia itu terlalu banyak temennya, satu. Terus dia gitu kayak ke temen cewek, dia tuh merasa dia tuh kayak deket banget ya. Gue ngerasa dia tuh kayak ke temennya tuh rangkul lah, cipika-cipiki gitu. Udah biasa itu kan. Dia ke semua temen cewek gitu. Sampai gue ngerasa, oh dia memperlakukan gue kayak gitu, berarti itu gue normal gitu. Gue gak ada yang spesial di mata dia. Gue merasa begitu. Sampai satu saat ya itu, maksudnya gue bilang. Tiba-tiba dia nembak. Nembaknya juga gak gimana ya, kayak gitu lah. Pokoknya dia bilang. Gue penasaran. Bagaimana drummer dari Senloco nembak. Rese. Jangan bikin malu kita dong. Come on. Aku padamu. Gue gak ada romantis ya soalnya. Dia tuh gak romantis sama sekali. Semua teman bandnya yang pernah ngomong ke gue, dia tuh gak pernah jalan sama cewek yang sedekat kayak gue gitu. Nah setelah gue ketemu dia, setelah 6 tahun gue ketemu sama dia lagi, sebenarnya gue sih yang lebih tertarik ke dia, karena kenapa begitu gue mendekat sama dia membawa gue ke komunitas keluarganya. Di situ gue bilang, wow, keluarganya itu sehangat itu ya. Di situ yang gue mungkin nggak dapet di keluarga gue. Gitu. Keluarga gue sih ya oke aja. Maksudnya gue hubungan gue sama nyokap, bokap oke, tapi gue melihat kok dia hangat banget ya. Kayak rangkul, peluk, cium. Nah itu nggak, maksudnya gue sama keluarga gue deket tapi nggak kayak dia gitu. Jadi akhirnya dari Mia situ yang gue kayak, wah nih cowok nih tertarik. Iya something banget nih gitu, karena gue gak ngeliat loh, bayangin anak band ya, rocker gitu, dia begitu gak sama keluarganya. Nah di situ gue ngeliat kayaknya ada there's something different nih sama. Jadi akhirnya orang ini gitu. Lu yang nembak Nyong. Aku padamu. Enggak juga. Tetap nanya ya. Nah cuma gue mengutarakan perasaan gue, karena gue bilang gini, aku tuh sebenarnya aneh deh, aku tuh sebenarnya hubungannya tuh kita gimana sih gitu, karena gue bingung lu minta kejelasan. Iya gue minta kejelasan di saat itu, baru dia ngomongin, karena dia tuh orangnya pemalu, lu tau gak, dia tuh pemalu banget sama cewek. Muka kayak begitu tuh dia, gue itu tahu dari semua temennya dia. Even waktu dia propose gue aja, itu kalau nggak temennya dia yang push ya nge-push, dia gak akan pernah ngelamar. Dia katanya deg-degan setengah mati begitu, karena dia tuh pas lagi Valentine. Jadi gue lagi main sama Pasto kan. Melto yang suruh, gimana lu post pas lagi itu. Pas lagi Valentine? Udah. Jadi pas lagi di panggung terus gue mainin. Melto bilang, lu pas kita nyanyi lagu You're My Everything aja. You're My Everything Glenn. Iya. Terus udah akhirnya pas lagi You're My Everything, Melto bilang. Di sini ada yang nama Mia? Enggak, jadi ini coba gue pengen bilang nih yang drummer nih ke depan karena dia nyiptain lagu ini bukan Glenn, udah bilang gitu. Ngapain sih ngomong gitu? Udah gue ke depan, gue nyanyi lagu itu, terus udah gue turun, gue ituin dia deh, ya gitulah. Tuh ceritanya begini ya gitulah kan? Pokoknya gue turun panggung. Ya gitulah. Lu kayaknya ya lu ngerti lah pokoknya semuanya. Lu lebih bangga ngeceritain lu hampir mati ya, tabrakan. Daripada dia itu weaknessnya dia tadi nggak bisa kayak gitu. Tapi goyang kan. Oke. Nah, berarti kalian udah menikah berapa tahun tadi? Ya Juli ini 8 tahun. Juli ini 8 tahun. So lo mendengar ceritanya Nyong Webster juga pas dia
hampir meninggal dan habis itu didoain dan lain-lain. Itu berarti itu jauh setelah lo akhirnya lo kenal sama dia gitu. Oke. Gimana hidup bersama Webster dengan nyokapnya yang kayaknya on fire banget segala kayak gitu? How was it for you? Bener-bener ini banget sih kayak apa ya? Lu sendiri dari background yang emang on fire dia juga nggak atau? Enggak sih, enggak. Maksudnya gue juga believer. Maksudnya mama papa gue, bokap gue juga pelayanan, bokap gue juga misionaris gitu. Bokapnya. Dan cara didikan bokap gue sama nyokap gue itu beda sama nyokap bokapnya dia gitu. Jadi itu di situ kita kayak wow, ketika gue menikah sama dia ya gue harus mengerti kalau kita tuh berdua dibesarkan dalam background yang berbeda gitu. Dan bagaimana kita berdua tuh, kita sepakat untuk satu hal gitu. Nah itu kan juga misalnya kebiasaan dia sama kebiasaan gue kan beda gitu. Cara kita berdoa, mungkin cara dia worship itu juga berbeda kan. Nah di situ gue melihat kayak, gue harus accept orang seperti ini juga gitu. Ketika gue mau komitmen sama dia, gue harus accept dia kan gitu. Seperti dia adanya itu gitu kan. Nah itu di situ yang gue kayak, wow. Maksudnya beda banget lah dunianya sama gue gitu. Kayak sangat-sangat beda. Totally different. Gue pengen tahu sih. Gue percaya banget dimana 7 tahun pertama pernikahan itu berat. Karena kita sedang membuat fondasi. Seperti tadi Mia bilang, kalau misalnya Mia dari background tertentu dengan budaya-budaya tertentu. Dan Young Webster pun juga dari background tertentu dengan budaya-budaya tertentu dan habis itu dijadiin satu, itu gak mudah gitu. Nah 7 tahun pertama itu adalah waktu dimana kita bukan transisi ya, tapi adaptasi gitu. Ada yang kayak, loh kok dia ngelakuinnya kayak gitu? Enggak dong, pemikirannya bisa begini, karena kita emang dari kecil udah dididik seperti itu. Bagaimana cara kalian menghadapi perbedaan-perbedaan itu gitu sampai akhirnya kalian agree sama satu hal. Karena gini, gue gregetannya ya sama budaya kita, sama culture kita, khususnya di Indonesia. Sering ngomong kayak kapan nikah? Ketika lu udah pacaran, kapan nikah? Kapan kawin gitu kan? Ayo dong cepetan dong. Kapan kawin? Lu kayak di push, lu kayak di pressure, ditekan untuk cepet-cepet menikah tanpa diberikan bekal atau value-value menikah yang benar. Ngerti gak? Jadi maksudnya kayak gini, ketika lu udah menikah dan ternyata, wow, semua orang nge-push gue untuk menikah dan ternyata menikah itu gak gampang ya. Ternyata pernikahan itu susah ya. Ternyata kata orang, kok gue disuruh-suruh nikah ya, tapi kenapa sekarang ini gue udah mau narik rambut gue karena suami gue bikin gue makin gila gitu. like stuff like that gitu ya. Karena apa? Lu cuman di-push kapan nikah tanpa dikasih bekal. Ini loh, nanti kalau misalnya kamu nikah, siap-siap ya. Kalian tuh bakal berantem loh. Tapi ketika kalian berantem, ingat, berantem supaya pernikahan kalian menjadi lebih baik lagi. You don't fight against each other, tapi you fight for each other and you fight for something. Gitu misalnya. Ya kan? Nah, selama 7 tahun itu ada nggak kayak perselisihan yang mungkin cukup besar atau problem yang cukup berat tapi kalian mendapatkan solusi dari problem tersebut gitu misalnya? Ada sih, pastilah. Oke. Ya selama kita menikah pasti selalu ada aja ya yang kita... Banyak sih, banyak. Ya banyak sih, dan di situ gue belajar, maksudnya kita tuh gak sendirian sebenarnya. Kita tuh punya orang yang istilahnya kita bisa jadikan mentor ya. Kita belajar dari mereka juga gitu, dimana mereka itu kok bisa sih pernikahan kalian tuh last kayak misal 30 tahun lah, berapa tahun. Nah kita tuh mau belajar dari mereka. Nah di situ kita tuh belajar kayak ya ternyata perbedaan itu membuat kita tuh harus menerima satu dengan yang lain ya gitu. Terus perbedaan itu juga mengajarkan kita how to resolve conflict. Nah itu mungkin banyak dari antara kita, mungkin dari kecil kita gak diajarin how to resolve conflict gitu. Gue sebagai guru, gue ngajarin anak kecil gitu, how to resolve conflict, jangan langsung masuk ketika mereka berantem. Kenapa? Karena gue mau melihat nih bagaimana di saat mereka udah mungkin keterlaluan ya baru gue masuk gitu. Tapi gue di situ melihat, ini tuh penting banget loh kalau kita berbeda, kita punya pandangan yang berbeda itu penting banget supaya kita melihat, oh ternyata kita gak selalu benar ya. Kadang-kadang kalau kita berantem itu kita mencari
kita mencari kemenangan, bukan how to understand our partner gitu loh. Sebenarnya yang kita harus cari adalah bagaimana kita mengerti dia gitu loh, bukan how to win gitu kan. Nah itu sih sebenarnya yang kita belajar gitu, dan gue harus menerima dia walaupun ya pasti adalah banyak hal yang selalu kita bisa berantem dari hal kecil sampai hal besar gitu. Ada aja gitu, tapi bagaimana, dan itu yang lo bilang tadi, kalau kita tuh nikah itu nggak di apa istilahnya, nggak dikasih value-nya. Sebenarnya apa sih purpose dari pernikahan itu gitu. Itu kan kita harus tahu benar gitu. Kalau enggak, purpose kalian apa? Iya, purpose kita gini, kalau kita belajar sih gini, Tuhan itu menciptakan pernikahan itu bukan kontrak ya, tapi covenant. Covenant tuh apa sih? Covenant itu perjanjian? kayak yang istilahnya itu di dalamnya tuh ada unconditional love. Kalau you love others, kalau ada sesuatu misalnya gini, gue sayang sama dia kalau dia itu kasih uang ke gue tiap bulan. Nah itu tuh rasanya tuh bukan unconditional love dong, ya kan? Itu conditional. Iya, conditional. Gue sayang sama dia kalau dia itu bisa memenuhi semua kebutuhan gue. Kalau misalnya dia jadi suami yang sempurna. Yes, kayak gitu, ya kan? Nah itu kan bukan unconditional love gitu. Tapi yang gue belajar, lo harus mengasihi dia whatever. Kalau dia mau sakit, mau dia punya uang, mau enggak, itu unconditional love gitu. Seperti Tuhan juga kayak gitu juga ke kita. Lu gitu. tetap akan menyayangi dan mencintai dia walaupun dia bukan suami yang sempurna. Tapi itu adalah komitmen lo untuk mencintai dia gitu misalnya. Seperti kayak Tuhan mencintai lo. Karena itu covenant itu bukan kontrak. Kalau kontrak kan lo bisa ya udah putus kontrak aja gitu, kayak lu cuma tanda tangan di atas kertas, ya udah nanti kalau udah nggak ini transaksional ya udah. lah. Tapi menurut gue itu bukan pernikahan, kita tuh bukan menikah di atas kontrak, tapi itu yang dibilang covenant itu kayak Tuhan tuh punya covenant sama kita gitu sih. Lu sendiri, Webs, bagaimana cara lu tahu bagaimana menjadi suami yang baik ketika lu ditinggal sama bokap lu waktu lu kecil? Kalau gue mungkin belajarnya tuh ya ikut aja, kayak kalau untuk suami yang baik, gue sebenarnya dari pertama juga yang lu bilang 7 tahun pertama tuh susah. Karena kan yang tadi dia bilang latar belakang keluarga beda nih. Kalau gue tuh dari dulu kan agak-agak, karena nyokap tuh didik emang keras ya. Terus gue di lingkungan gue juga keras juga gitu loh. Itu bisa sampai kayak hal kecil aja gitu loh. Kalau dia bilang, dia lagi nanya, kamu mana sih gini. Terus gue jawab, udah diam aja, santai aja gini. Gue sama kakak gue tuh ngomong biasa tuh kayak gitu. Gue mau ngomong sama dia waktu itu, pertama dia langsung nangis. Ya iyalah gila. Gini. Tapi buat gue tuh di keluarga itu biasa gitu loh. Gue juga nangis sekali kalau misalnya lu ngomong, udah diam aja dong. Kan makanya gue bilang, oke, salah nih berarti nih. Oke, udah itu. Terus yang lain juga kayak gitu. Aduh. Akhirnya gue belajar, ini berarti ini gak boleh nih, kayak ini gak boleh, gak boleh. Nah terus kalau gue tuh orangnya agak bisa dibilang gak bergantung sama orang ya. Sangat independen banget. Independen banget gue. Makanya gue kalau misalnya di komunitas apapun gitu, mau ngapain, dia gak ikut, yaudah biarin aja gak apa-apa, santai aja. Kalau gue gitu. Nah makanya pas gue belajar juga pas gue married, ya gue harus benar-benar kita harus jadi satu kan. Jadi mau gak mau gue gak boleh cuek-cuek apa gimana. Dan latar belakang gue manusia paling cuek gila kan ya. Iya. Akhirnya gak bisa lagi kayak gitu. Akhirnya mungkin gue belajar terus ya. Sampai detik ini juga masih belajar. Karena kalau misalnya gue lagi ada masalah, dia selalu bilang gini, kamu tuh jangan kayak gitu dong, harusnya gini. Oke, berarti yang ini kurang nih, belum nih. Udah akhirnya gue coba perbaikin terus gitu. Itu thank you banget, maksudnya itu real banget ya, maksudnya apa ya, ego gak boleh deh, ego gak boleh lah, harus gituin ego. Itu dia tuh, dan akhirnya kan padahal lu bisa bilang dong sama Mia, lu bilang ya emang dari dulu gue orangnya kayak gini, gue ngomong sekasar ini ya emang kita keras gitu, lu harus nerima gue apa adanya, tapi justru lu mau berubah dengan menghancurkan ego lu tersebut gitu ya, karena lu sayang sama Mia gitu. Tadi lu sempat ngomong soal purpose of marriage gitu. Tujuan dari pernikahan kalian. Lu pertama kok bisa sih punya tujuan di pernikahan? Tujuannya bukannya ya punya anak lah, atau misalnya biar nggak dibilang nggak laku gitu sama teman-teman.
Tujuannya apa sih? Dan yang kedua, bagaimana cara lu menemukan si tujuan tersebut? So, tujuan pernikahan kalian apa? Kalau menurut gue sih, kita tuh berdua tuh mau menjadi berkat bagi orang lain juga sih. Sebenarnya lebih spesifik lagi buat couple juga gitu. Karena di dunia dia dan dunia gue gitu, kita tuh bisa menemukan kayak ternyata banyak ya orang yang terberkati sama kesaksiannya dia gitu juga. Terus kita pikir ya kenapa kita nggak berdua juga saling istilahnya kita pelayanan di tempat yang sama gitu, di anak-anak muda ini. Maksudnya kita bisa share gimana journey pernikahan kita, karena itu tuh nggak gampang banget dan banyak orang yang struggle di dunia pernikahan ini. Dan kita bukan contoh yang sempurna ya, kita nggak bilang kita tuh couple yang sempurna, tapi bagaimana kita bisa memberkati orang dengan cerita kita, dengan keseharian kita, mau jadi yang organik aja, mau jadi yang realnya kita tuh seperti ini gitu. Semampunya kita aja. Iya, jadi setiap kita punya komunitas juga di mana kita share kalau misalnya kita tuh berantem kayak gimana sih gitu. Kita yang dari dua beda suku ini gimana sih caranya untuk komunikasi gitu. Gimana sih dari dua background yang berbeda ini kita bisa sama-sama jalan gitu. Itu kan gak gampang gitu. Dan semua orang menurut gue sih sama ya, mengalami hal yang sama. Ketika dua jadi satu itu tuh susah banget. Tapi disitulah purpose kita. Karena gue rasa Tuhan tuh gak cuma nemuin gue sama dia tuh kayak istilahnya kayak cuma yang kayak random ditemu-temuin aja gitu. Enggak, no. Pasti ada Tuhan, ada tujuannya gitu. Dan tujuan itulah yang gue sama dia, ayo kita sama-sama nih bangun generasi muda di bawah kita gitu. Dimana mereka yang mungkin lagi cari pasangan atau yang mungkin lagi baru nikah gitu loh. Mereka juga pasti kan lagi meraba-raba sama ketika kita 7 tahun lalu lagi meraba-raba nih. Kayak pernikahan kita tuh kita mau dibawa kemana ya gitu. Dengan ya gue harus support dia di bidang musik. Dia harus support gue di bidang pendidikan gitu. Jadi kita berdua sama jalan gitu untuk memberkati orang lain dengan apa yang kita bisa bikin gitu. Ya, gitu oke. Bagaimana cara kalian menemukan purpose kalian? Awalnya tuh agak susah ya. Kayak gue juga belajar juga sih. Iya banyak belajar sih. Kayak kita tuh pertama ya tujuan, gue lihat dari dia dulu. Dia tuh mau tujuan hidupnya dia tuh apa gitu. Gue lihat ya pasti di musik, di dunia entertainment gitu kan. Nah gue di mana gitu. Nah dari situ kita berdua kayak oke, berarti kita berdua nih bisa saling jalan nih di bidang yang mana nih yang berdua-dua. Saling mempelajarin sih. Ya. Jadi kita ya sama saling ini aja ya, saling kayak kita nemuin itu gak gampang sih. Menemukan tujuan itu gak gampang loh. Kayak kita langsung nemuin kayak sehari kita nikah langsung ketemu, oke ini tujuan kita, enggak gitu. Dunia beda kan soalnya kita berdua. Betul. Proses banget sampai kita berdua tuh kayak, oh ini nih that's it, ini yang Tuhan taruh di hati kita untuk berkati banyak orang gitu. Oke. Satu drummer rock band, satu guru SD. Ketika kalian berantem, itu seperti apa emangnya? Soalnya, gara-gara gue sama istri gue bilangnya Disney lie. Kebohongan princess di Disney. Iya. Yeah. And they live happily ever after. Dan itu kebanyakan setelah mereka menikah. Yeah. Ketika kita menikah, kesannya kita udah gak akan pernah berantem lagi selamanya. Bohong banget itu. Right? Kayaknya selalu harmonis gitu kan, dikasih anak dan lain-lain gitu. Tapi sebenarnya yang bener, it's a Disney lie gitu. Itu kebohongan princess Disney ini gitu. Ketika kita menikah, masih berantem, masih ribut pasti. gitu. Dan bagaimana, dan gak ada yang ngajarin kita bagaimana cara berantem dengan value yang benar gitu. Berantem yang benar itu seperti apa emang? Menurut gue sih kalau kita berantem ya, kita tuh berantem tuh awal-awalnya juga saling egonya mau menang, apalagi gue. Dan dia selalu bilang, kamu tuh maunya menang terus ya. Di situ gue kayak, apalagi minggu lalu gue baru di komunitas gue belajar tentang itu. Tentang kalau lu berantem itu, lu cari menang atau how to understand other people gitu. Di situ gue kayak, wah itu gue banget tuh. Gue selalu mencari menang, gue maunya menang. Karena gue merasa gue bener gitu, dia gak bener. Tapi kan itu kalau, lu bayangin kalau kita hidup dengan orang yang kayak gitu terus kan, lama-lama kan menjauh dong gitu. Yeah. Nah itu sebenarnya berantem yang benar gimana ya? Menurut gue sih lebih ke value-nya sih ketika kita berantem. Apakah kita berusaha untuk memperbaiki itu atau cuma kayak ya udah lu dengan cara lu sendiri, gue dengan cara gue sendiri gitu. Itu kan berarti nggak menemukan jalan tengah gitu kan. Harus cari jalan keluar sama-sama. Iya gitu dan mengungkapkan apa yang lu rasain dan jangan tidur dengan amarah. Menurut gue tuh penting banget. Lu jangan tidur
dengan amarah lu dan Gak lu pernah. masih berantem. Gue gak pernah bisa aplikasiin itu. Gue justru mendingan tidur dulu, besok paginya ketika kepala gue udah lebih dingin, baru gue ngomongin lagi. Itu gue, tapi dari itu gue nggak menyelesaikan masalah gue. Di situ gue belajar itu udah menyelesaikan masalah. Ya karena ternyata lu gak bisa tidur anyway. Iya. Lu gak bisa tidur dan ketika lu kurang tidur besok paginya lu malah lebih marah lagi karena lu kurang tidur. Itu dia. Gue gak bisa, gue Udah lagi nggak marah bisa. tidur itu gak bisa. Harus Nggak diomongin bisa, menurut harus gue. diomongin. Iya. Pokoknya jangan bawa amarah kamu ke sambil tidur dan akhirnya lu ketiduran dan lu lupa semuanya. Jangan sih itu. Selesaikan masalah itu saat itu juga. Oke. Gitu. Ya lah. Gitu sih. Tapi ya pasangan beda-beda lah ya. Iya, Kalau iya, misalnya iya. di gue, Iya. kalau di gue tidur dulu soalnya. Jadi Iya. gue mendingan, karena gue takut ketika gue lagi panas-panasnya, biarpun gue paksain sebelum gue tidur, apalagi udah mulai ngantuk gitu ya, kata-kata yang tidak mau seharusnya dikeluarkan, keluar jadi keluar gitu. Nah ya. itu gue juga waktu itu berusaha untuk gak langsung langsung keluarin kata-kata yang hurtful. Karena Iya. menurut gue ketika gue udah calm myself down gitu, gue berhasil untuk kayak, oh ternyata dia tuh merasakan ini ya. Jadi gue harus ngomongnya seperti ini gitu. Nah waktu awal di pernikahan gue gak kayak gitu. Gue kalau marah bisa aja gue langsung, gue gak pernah pukul sih. Cuma maksudnya gue bisa banting, gue bisa apa gitu. Itu kan reaksi emosional ya. Ya. Setiap orang punya reaksi emosional sendiri gitu. Mungkin kalau cowok dia bisa dia pukul apa. Nah tapi di situ gue berasa kayak, oh ya berarti kalau kita lagi marah, itu jangan berantem sambil marah gitu loh. Karena menurut gue itu akan membuat, itu sama aja kayak lu lagi kasih bom terus lu kasih bom lagi gitu. Soalnya kalau lagi emosi gitu. tuh kita gak bakal pikir kalau ini lagi emosi clear, kita gak mungkin. Ya. Jadi di situ kita kayak oke, diem dulu terus kayak ya udah, tapi yang maksud gue diselesaikan itu bukan langsung kayak saat ini berantem lu langsung selesaiin. Kadang-kadang orang juga butuh waktu. Ya. Yang kayak lu juga maksudnya ya udah gak apa-apa. Tapi kalau bisa usahakan selesaikan itu juga pada saat itu gitu. Jangan besokannya, karena menurut gue kalau tidur dengan emosi marah itu kayak gak enak banget sih. Iya. Itu kayak Ya, tidurnya emang gak enak. Iya. Iya. Soalnya kan yang gue bilang tadi, iblis kan jago tuh tipu. Akhirnya iblis masukin terus nih, lu ini gini. Akhirnya secara gak sadar waktu kita tidur bangun-bangun diingetin terus gini nih. Kayak udah bom waktu. Oke, kalau gue mendingan, mungkin gue gak bisa langsung, kenapa? Ngomong. Harus tenang dulu, tenang. Baru kalau pikiran udah bagus tuh, clear, ngomong. Gimana caranya supaya nge-clearin? Padahal lagi marah kan? Kalau gue bisa soalnya orangnya. Kalau gue bisa lagi tek, dia diem. Dia juga sebenarnya bisa sih. Cuma gue tuh harus gak bisa didiam di sini. Kalau gue harus jalan kemana, dia tenang, udah baik lagi. Mungkin kalau gue dulu sih senengnya, kalau lagi pusing gimana, udah naik motor aja deh. Caranya beda-beda ya. Iya ya. Kalau gue juga sama. Gue actually keluar dulu. Kalau gue lari malahan. Gue lari di GBK misalnya. Lari. Tapi di situ gue sambil doa sih. Sambil ngomong sama Tuhan. Dan gue pernah satu momen. Gue bilang hal yang sama. Tuhan, ini gue bener. Dia yang salah gitu. Kayak di hati gue ya. Kayak Tuhan ngomong gitu kayak. Emang lu bener, tapi gak bijak. Itu kayak, iya bener, iya lu bener, tapi gak bijak. Berapa banyak orang yang benar dan mempertahankan kebenaran, tapi tuanya matinya sendirian. Karena dia selalu ngerasa dia yang paling benar dan semua orang di sekitar dia itu salah. Akhirnya dia matinya sendirian. Iya. Tinggi sekali egonya. Sakit banget ya. Jadi cara yang paling bijak adalah ya udah, biarpun lu tahu lu benar, lu yang minta maaf. Karena lu di sini benar-benar mempertahankan pernikahan lu, bukan mempertahankan ego lu. Udah, tenang langsung, udah balik-balik udah beda gitu. Next question. Juli ini 8 tahun pernikahan, tapi ya belum ada anak. Belum. Usaha tapi ya. Iya. Saya percaya pasti Tuhan pasti ini dok kasih. Kalian sebagai couple, sebagai pasangan, dan mungkin di sini ada pasangan juga yang lagi nonton yang mungkin belum dikaruniai anak juga gitu sama Tuhan. Bagaimana tuh? Apalagi Mia, lu udah denger kalau misalnya Webster pernah mendapatkan mukjizat dari Tuhan seperti itu. Tapi mukjizat yang untuk anak ini gimana? Kayak gitu.
Kalau gue sih gini ya, gue merasa sumber kebahagiaan kita tuh bukan ditentukan dari kayak kita punya anak atau enggak gitu sih. Karena sometimes orang bilang kalau kayak itu kalau kita nikah nanti bakal happy, terus nanti kalau habis nikah kita punya anak nanti bakal lebih happy lagi gitu kan. Semua orang mungkin berpikir seperti itu, tapi menurut gue kalau kita memang diberkati dikasih anak ya pasti dong kita bersyukur, kita ini banget kan. Tapi gue gak akan merasa gue kurang happy kalau belum dikaruniain anak gitu loh. Karena menurut gue kalau kita udah jadi pribadi yang utuh gitu loh, maksudnya kita kenal sumber kita tuh siapa gitu ya, kita tuh gak akan merasa aduh kayaknya kurang ya kalau belum dikasih anak gitu. Gue gak merasa kayak gitu sih. Mungkin dia juga sama ya, kayak kita merasa pernikahan kita ya utuh gitu di dalam Tuhan gitu loh. Bukan karena kita gak punya anak tuh kita gak utuh gitu, kayak belum ada yang lengkap gitu loh. Enggak, gue gak ngerasa itu. Karena ya itu menurut gue kalau lu tahu purpose of your marriage itu apa dan lu tahu pernikahan lu itu untuk apa, lu gak akan merasa kekurangan sih. Walaupun kita belum dikaruniain anak ya menurut gue gitu. Karena ya gue akan merasa kurang terus sih kalau misalnya gue merasa gitu. Misalnya aduh gue belum punya anak nih, nanti kalau belum punya anak aduh gue belum punya ini. Dan akan merasa seperti itu terus. Tapi menurut gue sumber kebahagiaan kita bukan dari punya anak atau enggak gitu loh. Dan kita merasa kita pernikahan kita ya utuh aja gitu loh. Maksudnya ya kita gak bilang sempurna ya. Kita masih belajar terus setiap hari. Dari lu sendiri juga ngerasa gitu? Ya sama juga soalnya. Pernah gak doa, Tuhan lu udah memberikan mukjizat sampai gue hidup lagi kembali gitu dan gak cacat dan lain-lain. Tapi come on kayak ini gue pernah bilang ke dia sih kayaknya kita adopt aja ya gitu. Gue udah pernah ngomong sampai gitu tapi dia gak mau. Dia adopsi. Yang kayak adopsi dia enggak. Gak mau, gue sih percaya pasti nanti dia punya anak. Apa mungkin karena kayak ini lagi kayak lihat juga mungkin kita juga terlalu capek atau gimana ya kan, karena kalau saya lagi kerja suka kelewatan kan. Terus kata orang-orang bilang lu kecapean sih, mungkin itu juga, kalau nggak periksa dulu. Nah kita belum tuh kayak gitu tuh. Nggak periksa juga? Belum periksa juga, makanya iya harus periksa ya, jadi tahu gitu kan. Nah ini juga rencana ya memang harus periksa sih. Makanya tuh gue banyak belajar sih. Di sini sih yang paling banyak belajar gue. Karena terbiasa cuek dan ya gak akan kenapa-napa kok, santai aja. Gak boleh gitu juga kan. Harus pikirin dia juga kan. Nah itu kekurangan gue nya di situ tuh. Lu pernah gak kira-kira Tuhan berbicara di dalam kehidupan lo melalui hati lo atau apapun tentang masalah anak ini? Yang kamu bilang tuh dia tuh lebih kayak dia punya faith yang lebih besar mungkin dari gue ya, kayak dia karena dia dibesarkan dengan keluarga yang seperti itu ya, maksudnya ya kan dia selalu punya faith, dia punya iman kalau misalkan one day kita pasti punya anak gitu. Karena dia merasa jangan adopsi dulu, jangan berhenti sampai segitu loh, maksudnya kayak kita kenapa harus, lu punya faith atau iman makanya gue tadi nanya apakah lu pernah dijanjikan seperti itu juga sama Tuhan, seperti kayak nyokap lu ketika dia berlutut dan Tuhan ngomong sama dia bahwa lu akan disembuhkan, apakah lu mendengar janji yang sama gitu? Iya mungkin ini enggak secara langsung ya, mungkin ini melalui nyokap kali ya. Ya dari dulu mama juga bilang gitu, gue langsung rasa dapet juga sama. Jadi kalau untuk jelasinnya agak ribet ya, waktu mama ngomong gitu kan. Cuma gue percaya sih. Jelasin aja gak apa-apa, kita suka kok ya ribet. Jadi kayak misalnya, ya jadi kalau saya waktu pas mama masih ada kan, mama lagi diam kan, mama lihat ke atas. Ini pasti orang anggap aneh sih ya. Cuma gue percaya itu juga Tuhan ngomong tuh melalui mama, gue gitu kan. Mama lihat gini, apa sih mah? Enggak, mama lihat lagi ada bayi nih. Ini anaknya Webster nih. Udah ngeliat. Jadi gue bukannya anggap nyokap kayak, Tuhan, enggak. Iya. Karena ya dari dulu juga soalnya apa yang mama ngomong itu bukan dari emosi. Kadang-kadang orang kan ngomong kan dari emosinya doang kan. Tapi ini emang dari Tuhan ngomong-ngomong. Mama selalu bilang gini, ya terserah mau percaya apa enggak, terserah. Tanya Tuhan aja. Gitu. Jadi ya pas nanya itu juga ya pasti punya anak kok. Jadi yakin aja. Jadi nggak mau yang kayak dia selalu bilang, aduh kok belum punya anak. Itu kan berarti kalau misalnya yang tadi gue bilang kayak pikiran-pikiran, oh iblis stop, diam kau.
gue gak bakal peduli. Ya. Yang penting pasti gue punya anak. Udah, gitu aja. Dan itu dia kali ya, mungkin lu juga nggak butuh ngecek. Iya. Lu nggak butuh ngecek, lu nggak lu cuek juga karena lu percaya pasti punya anak kok, kayak gitu. Sama kayak nggak perlu jarum suntik. Iya. Iya. Ya kan? Iya. Oke. Apa satu nasihat yang lu dapetin selama lu menikah dan menurut lu itu menyelamatkan pernikahan kalian atau mungkin bisa menyelamatkan pernikahan seseorang yang lagi nonton saat ini? Kalau buat gue cuma satu lagi sih, balik. Di kehidupan keluarga tuh kita berdua tuh nomor satu Tuhan Yesus harus itu. Oke. Bukan so jagonya kita nggak akan bisa. Mau pinter gimana kalau nggak ada Tuhan Yesus di keluarga itu pasti hancur semuanya. Kayak gitu aja. Kalau gue lebih ini sih, mungkin kalau perempuan kan suka ngomong ya. Kalau cewek tuh lebih ke masalah komunikasi sih. Di pernikahan kita tuh kita belajar kalau komunikasi itu penting. Dan komunikasi itu selama kita tahu gitu, maksudnya bagaimana kita resolve konflik, bagaimana kita menerima satu dengan yang lain. Gue rasa mau seberat apapun itu masalah, kalau kita berdua tuh sepakat, ayo kita obrolin yuk, kita cari jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya sih gitu. Karena yang terjadi, gue sedih sih, maksudnya ya di pandemi ini gue dengar banyak cerita kalau orang cerai atau teman-teman dari yang dekat dari kita juga pisah, itu sebenarnya sedih banget, apalagi yang udah kayak bertahun-tahun gitu ya. Menurut gue nggak bilang setiap kondisi rumah tangga itu selalu, maksudnya gue tahu pasti beda-beda ya, semua orang mengalami permasalahan berbeda-beda, tapi menurut gue kalau kita tahu gitu loh bahwa di pernikahan itu tuh harus ada unconditional love itu loh, jadi kita bisa menerima satu dengan yang lain, kita bisa how to resolve the conflict-nya kita juga bisa dapet. Nah itu sebenarnya yang penting sih, kalau misalnya dari komunikasi aja kita udah satu mau menang, satu mau ini kan jadi kayaknya bentrok terus gitu. Di situ sih yang gue lihat, karena again balik lagi ke komunikasi. Kalau perempuan itu sebenarnya lebih kayak bagaimana cara dia di-treat sama si suaminya, partnernya, ya nggak sih? Kalau misalnya cowok kan lebih jarang ya mau ngomongin kayak gitu ya. Tapi perempuan tuh sebenarnya lebih merasa kayak misalnya waktu awal nikah tuh kita tuh berantem tuh nggak bisa langsung ngomongin masalahnya gitu loh. Kalau gua ngambek atau misalnya cewek langsung buang muka, dia tuh nggak punya rasa istilahnya kayak sensitive. Kenapa ya nggak sensitive enough gitu loh. Yeah. Dan gua cerita ini ke teman-teman gue nikah, semua juga merasakan hal yang sama. Karena mereka merasa kok dia nggak sensitif ya ketika gua marah atau ngambek gitu. Padahal cewek sama cewek aja, begitu lu udah ada gerakan aneh dikit, si cewek, are you okay honey? Cewek ke cewek gitu ya. Cowok tuh gak kayak cowok gitu. Itu paling yang kayak, kenapa sih dia? Ya kayak gitu kan. Jadi itu yang kayak gue banyak bahas sama teman-teman gue yang udah nikah, baru-baru nikah gitu loh. Bagaimana kita melihat bahwa cowok tuh beda loh sama kita cewek. Kita tuh harus ngomong. Gue tuh belajar ngomong kayak, aku marah, itu tuh kayak setelah bertahun-tahun. Tadinya gue gak ngomong kayak. Lu bener-bener pendem terus? Yes. Maksudnya gue marah, gue bikin gesture yang gue marah nih gitu. Tapi gue diem gak ngomong. Dan nah dia gak ngeh. Soalnya kalau gue tuh kalau marah, gue ngomong. Ada masalah Van? Ngomong. Nah gue gitu orangnya. Ya. Nah kalau misalnya dia diem aja, oh yaudah oke. Udah. Nah, ya iyalah gue juga diem aja kalau misalnya ngomong. Ada masalah apa? Gak apa-apa. Jadi males ngomong kan kalau digituin kan ya. Gue juga diem aja. Soalnya kalau misalnya gue sama kakak gue gitu ya, kalau kita berantem gitu ya, itu langsung ngomong gitu. Dia langsung ngomong, lu tuh gini-gini. Ya udah santai aja dong gini-gini. Ya. Nah dia juga bingung dia, kalau gue lagi berantem sama kakak gue, tiba-tiba 5 menit kemudian, baik lagi. Ya. Sangat biasa gitu loh buat gue. Nah kalau dia enggak. Enggak, bukan dia aja, gue juga. Bukan cuma Mia aja, gue juga ngerasain. Ada masalah apa? Gak apa-apa. Mama juga takut. Oke, komunikasi. I think tadi yang Mia bilang itu bagus banget. Ini satu kebiasaan yang gue juga pernah lakuin sama Viola gitu ya. Ketika Viola udah mulai ngomong atau gesturnya aneh dan dia pengen curhat sama gue, kadang-kadang gue nanyanya, lu pengen gue ngasih solusi atau lu pengen gue dengerin aja?
dengerin aja. Ya udah, gue akan menahan diri banget untuk gue gak ngasih solusi. Gue cuma diem, dengerin aja gitu. Karena kita sebagai laki-laki ya, kita itu tipikal orang yang lu ngapain ngomong sama gue kalau misalnya lu gak mau dapetin solusi dari gue gitu. Padahal cewek cuma pengen didengerin aja. They just wanna be listened to. Kayak aduh gue cuma pengen diperhatiin. Lu bisa dengerin gue aja gak? Gak usah deh, gak usah. Karena apa? Ketika kita udah mulai ngasih solusi, yang ada dipikir kita lagi ngehakimin dia. Masa gitu aja lu gak bisa mikir sih? You know, like gitu. So, I think komunikasi itu penting banget. Dan kalau misalnya marah, jangan dipendem gitu ya. Yes. Benar, karena pada akhirnya nanti ya blow up sendiri gitu. Apalagi kalau dikumpulin kan, tuh tunggu aja tuh momennya nanti tak gitu. Dulu tuh gue juga kayak gitu, begitu udah disimpan terus, begitu ada satu masalah dikeluarin semua brek gitu. Ya itu tuh nggak bagus ya menurut gue. Temen gue cerita dia cerai sama istrinya gara-gara dia lupa nutup odol. Come on, tapi kan you know itu bukan karena dia lupa nutup odol kan, dia lupa nutup odol itu mungkin adalah udah gara-gara kependem semuanya itu, dipendem, akhirnya baru dikeluarinnya ketika dia lupa nutup odol. Dan akhirnya cerai lah mereka. Ya, gue bilang sama temen gue, lu gak bisa nyalahin odolnya. Lu nyalahin bertahun-tahun, komunikasi lu yang hancur banget sama istri lu. Sehingga pada akhirnya ketika lu lupa nutup odol, itu mungkin klimaksnya gitu. Iya, tapi gue juga sama dia juga ada hal-hal kayak gitu, yang silly aja gitu. Maksudnya, misalnya dia lupa apalah, lupa misalnya, ya pokoknya hal-hal kecil ya. Misalnya dia lagi cuci piring gitu, cuci piringnya bersih. Gara-gara gue lagi kesel aja, gue jadi ngomel-ngomel sama dia gitu. Iya, padahal akarnya bukan dari piringnya itu, kan. bukan piringnya gitu. Tapi ada hal lain itu. Iya. Which is yang lo pendem. Mendingan gak usah gue ngomongin sekarang deh. Nanti yang ada berantem. Ini padahal kita lagi harmonis, kita lagi damai. Dan itu yang dibilang namanya fake harmony atau toxic harmony. Dimana lo lebih mendingan harmonis, tapi dengan keborokan yang ada di dalam hati lo, gak apa-apa deh. Yang penting kita harmonis. Padahal itu toxic. Dan itu membunuh lo dari dalam. Gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya lo keluarin, lo ngomongin, walaupun berantem, menyakitkan, tapi yang menyakitkannya itu justru malah menyembuhkan, gitu, menyembuhkan hubungan tersebut gitu. Kayak dokter ya harus motong untuk mengobati sakit yang di dalam itu ya sakit untuk ininya gitu, menyakitkan. Tapi akhirnya kita tahu itu membawa kesembuhan gitu kan. Anyway, guys, I love this. Kita akan ngobrol lagi nanti, ini part 2-nya ketika kalian udah punya anak, oke? Siap. Amin. Ya, gue ngomong dengan iman nyokap lu juga nih barusan gitu ya, with that faith. Dan kita bakal interview lagi nanti ketika kalian udah sama bayi kalian, dan kita pengen tahu juga journey-nya seperti apa. Gue yakin banget itu akan powerful juga. Amin. Ya. Tapi thank you banget. Mia, thank you banget. Udah secara dadakan gitu ya. Duduk di sini gitu. Dan Nyong Webs, thank you so much man. Untuk ceritain mukjizat yang terjadi dalam hidup lo. Dan nyokap lu juga. Kita semua pastinya bisa belajar dari almarhum nyokap lu juga gitu. And dia menghidupkan legasinya melalui kesaksian lu tentang nyokap lu. Jadi she will never be forgotten lah, kayak gitu, which is amazing. So guys, para tetangga gue yang gue sayangin, pasti yang lagi nonton, yang udah nonton dari episode awal, dari kesaksiannya Nyong sampai hari ini gitu ya, lu udah nonton lengkap, gue pengen bilang thank you banget. Dan pasti kalau misalnya ada tadi pembicaraan kita tentang pernikahan, tentang mendapatkan mukjizat, atau mungkin bagi kamu kenal sama seseorang yang belum dikaruniai oleh anak juga, lu harus dengerin banget sih tadi apa yang Mia ngomong juga gitu. Itu keren-keren semua. And please share this video kalau misalnya kamu ngerasa bahwa apa yang kita omongin itu bisa memberikan harapan baru atau kekuatan baru buat orang yang bakal nonton ini juga. Apalagi khususnya yang lagi menghadapi situasi yang sama.
So anyway, siapakah kira-kira tetangga yang akan gue undang minggu depan? Well, jangan lupa untuk follow Instagram kita di @danielmanantanetwork. Dan kita akan ngasih tahu tetangga kita berikutnya di Instagram kita. And of course, kalau misalnya kalian lebih pengen dengerin audionya, ini kita pakai mikrofon sebagus ini supaya kalian bisa mendengarkan audionya secara clear. Langsung aja cek podcast kita. Kita udah ada di semua digital platform podcast kita. Langsung search dengan keyword Daniel tetangga kamu. Alright, dan jangan lupa untuk di follow juga. And of course, subscribe the YouTube channel, subscribe DMN. Pastikan juga kalau misalnya kalian subscribe, mungkin kalian bisa kasih tombol like juga dan kalian nyalakan tombol loncengnya atau belnya gitu supaya kalian dapat notifikasi setiap kali kita upload video baru. Karena gue janji banget kalau misalnya gue akan selalu memberikan konten-konten yang mempunyai value dan value ini akan membuat hidup kalian lebih baik lagi. Alright, that's my promise to you guys melalui setiap konten yang kita upload di Daniel Mananta Network. So guys, thank you so much again. Dan pastikan juga untuk komentar di bawah kalau misalnya ada kesaksiannya Nyong Webs atau mungkin Mia tadi yang kayaknya kena banget di lu, komentar di bawah. Siapa tahu komentar lu pun juga bisa memberikan harapan bagi orang yang lagi nonton gitu. Karena kita tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Guys, see you next week. Bye.